warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Budes. Alhamdulillah hari kita walaupun bakar ringgit kita tetap bersuah judul sanak Soro Minang TV. Oh, bakar ringgit deh aku. Karena SMTV lun ado tim rias lah. Oh. Kalau lah ado tim rias besok tentu ndak bakar ringgit Mas Lena. Ada bundul. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya tentu dengan sangat bangga kami menjumpai Dun Sanak balik dalam acara dialog publik edisi Ahad tanggal 7 balik Juli 2027. Kalau orang lamu Ahad, kalau orang lamu gini Minggu. Kini harus balik ke situ ya. Ya, Ahad. Okay. Harus beraja sengenek bersuara loh. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya, tentu sebelum kita memulai memperkenalkan para narasumber, sebelum kita memperkenalkan para penalis, sebelum kita memperkenalkan para audien yang lah hadir di SM Cafe, tentu kita tetap menyapa Dun Sanak yang ada di rumah. Mudah-mudahan Dun Sanak sadonya Budes dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap berbahagia bersama keluarga, dan tetap sukses di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pasti tetap mengikuti program Soro Minang TV. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya yang ada di wilayah Kupang yang pingin mendengar langsung dari orang-orang yang kompeten dialog kita tentang berjudul upaya peningkatan pelayanan kesehatan di era JKN. Kalau ingin tahu langsung silakan datang ke mana? SMKP. Wah, yakin Budes nggak tahu nama alamat sih? Di Ban Koperasi. Ya, laweh di Ban Koperasi. Di Ban Koperasi di Muko apa namanya itu? Komplek Grand Tiban Koperasi nomor 8 Kelurahan Tiban Baru. Iya. Kalau orang Kupang umumnya nggak tahu SMKP. Ya. Kalau yang dari Batu Haji cuma Budes baru tahu. Nggak juga lah ya. Oke. Di sana Soro Minang TV sadanya, jangan lupa ikuti live streaming kami di channel YouTube Soro Minang TV, Instagram, fanpage Facebook Soro Minang TV, di web sorominangtv.id. Pokok kalau ada medsos ada Soro Minang TV saudara. Jangan lupa klik tanda lonceng, kemudian subscribe kalau mendukung program Soro Minang TV. Wajib di subscribe. Wajib kalau di subscribe. Enak Pak Pimpret. Ya. Biar capek lah menetes Pak sini. Tentu keberadaan Soro Minang TV tidak lepas dukungan dari Dun Sanak sadonya yang selalu setia, selalu mengikuti seluruh liputan-liputan yang disajikan oleh Soro Minang TV. Oke, karena kita agak talai tadi sangene, kita tidak berlama-lama, kita mulai saja live streaming kita bersama Suara Minang TV, suara orang awam. Oke. Pak Os, kita perkenalkan dulu narasumber kita malam hari ini yang sangat luar biasa sekali ya. Lupa namo atau lupa? Oh, yakin kalau Budes cek Pak Leon ada par ya? Nah, tadi kan Budes ketua Kemaminang Batu Haji itu, tak kok ketua DPP Kemaminang itu. Tapi Pak Leo patang, apa itu loh? Tahu saja Pak Leo. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya. Sebelum kita memperkenal, kita menyapa dulu di sana yang hadir di SM Cafe. Kawan-kawan dari AG Ambulan Gratis, assalamualaikum. Para relawan yang selalu terdepan berada di level masyarakat terbawah. Dari kawan-kawan Rawak Peduli, mana tadi? Nama. Harusnya bundo awak yang disapu dulu. Langsung merajuk bundo, langsung pakai bundo. Kawan-kawan dari Rawak Peduli. Lanjut dari Bundo Kanduang, Kecamatan Kupang. Terima kasih Bundo. Ya, sengaja kita mengundang Bundo Kanduang dan komponen lainnya untuk mendengar secara langsung apa yang akan kita bicarakan, karena problem yang ada di tengah masyarakat tentu bundo-bundo yang punya anggota sadonya. Dan di dalam ada IKSB Kecamatan Kupang. Terima kasih Pak Samsir. Jadi tolong disimak Beko, kalau ada masalah hubungi apa-apa aku Beko di tengah ya. Lanjut, ada Ketua Gema Minang Kecamatan Kupang. Terima kasih Pak Akmal telah hadir bersama kita. Dan para penulis berikutnya, Iko Pak Doktor.
Pak Dokter kita Dr. Rizal Lelo ya. Beliau adalah Wakil Ketua 3 Basnas Kota Batam. Jadi PT miliaran karyawan di bawah banyak Pak. Masya Allah. Oke, kalau ada masalah melapor lo ke Pak. Iya. Baru kita perkenalkan Dunsana Sado Minang TV Sadonyo, bapak-bapak yang menjadi bapak ibu yang menjadi narasumber utama kita. Yang pertama dari sudut kiri lah ya. Boleh. Dari yang muda dulu. Dari yang Iya, dari kalau Iya. kita lihat dari Kalau dia cari dari Abu, iya tua ya. Kalau posisi pun Game Mamina kan generasi muda. Iya. Muda. Beliau adalah Bapak Dr. Andus Leo Putra, APMSI. Iya. Beliau adalah PLH Kadinsos Kota Batam, Masya Allah, dan juga menjadi Ketua Umum Gema Minang Kota Batam. Tentu sebelum kita lanjut, Iya. SNTV secara resmi mengucapkan selamat kepada Pak Leo yang telah terpilih menjadi Ketua Umum Gema Minang Kota Batam. Oke, di samping beliau. Di samping beliau adalah Bapak Iwan. Bapak Iwan nggak nampak ada. Iwan Adriadi. Bapak Iwan Adriadi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam. Assalamualaikum Pak Iwan. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Pak Irwan. Irwan ya Pak Irwan. Tadi balau lah mengecek salah-salah sengenek apa ada celok. Betul kan? Ngerti Bapak apa yang saya sampaikan barusan? Oke, berikutnya adalah dari Dinas Kesehatan. Wah, Pak Kadang lupa. Bapak Nurli Yasman, Ya, Pak. SSI MPH. Masya Allah, Bapak Nurli Yasman, SSI MPH. Assalamualaikum Pak Nur atau Pak? Kalau biasa di samping Pak Man saja. Pak Man ya. Assalamualaikum Pak Man. Terima kasih banyak telah hadir di SM Cafe. Jadi kok dialog mode-mode orang Jakarta tapi ala SM Cafe gitu ya. Berikut di samping beliau ada Ibu Dr. Widya, pimpinan dari Rumah Sakit Awal Bros Batam Ibu ya. Ya. Dr. Widya Putri. Dr. Widya Putri. Mars. Kurang macet loh. Dari satu orang Payakumbuh. Terus? Ibu orang Payakumbuh. Suku ibu abu. Oh, dapet lah lampe angko. Berarti uni ete Hindu. Lah. Jadi di Buddhas jangan salah-salah sah. Oke, di samping beliau orang tua yang cukup luar biasa ya, yang membantu SMTV untuk melaksanakan penyelenggaraan dialog yang sangat bermanfaat insya Allah bagi masyarakat, yaitu Bapak Haji Irnal Safei. Assalamualaikum Pak Irnal. Warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua MKEK Kepri, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Provinsi Kepri. Iya. Pak Mas sebentar. 7 bala nambahnya ada untuk Bapak. 7 bala nambahnya ada yang kakak luar. Iya, oke. Berikut di samping Pak Irnal Ados politikus senior Kota Kalau itu Batam. tak perlu celek kau dah. Dapat udah. Tak perlu. Anggota DPRD Kota Batam 2009 sampai 2009 ya Pak ya. 10 tahun jadi anggota dewan. Mudah-mudahan selama Pak Riki menjadi anggota dewan ada produk tentang kesehatan masyarakat Kota Batam ya. Masya Allah. Jadi nama Bapak Iko? Nama Bapak Insinyur Riki Indrakari. Oke. Kamerawan lah. Nusana Sara Minang TV sadonya, Ariko seperti apa yang telah kami sampaikan di awal, kita melakukan dialog publik berhubungan dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di era JKN. Nah, di dalam dialog publik yang kita mulai lagi dalam beberapa saat ke depan, tentu kita minta kepada Dunsana Sadonyo yang hadir di SM Cafe
yang ikut nanti berbicara kita hari ini adalah live streaming. Iya. Peringatan yang kami sampaikan tentu kita menggunakan bahasa yang tidak bisa direka-reka. Artinya kalau live streaming tidak bisa diedit-edit barang pada. Iya. Tentu kita minta kepada semua pemegang mic nanti yang kami berikan kesempatan tentu dengan tetap menggunakan bahasa yang bijak dan bijaksana ya. Sehingga ibarat orang kampung gitu, ibarat mencabut rambut di dalam kapuang, kan gitu ya. Nah, Tapi ya ide serasa pasti Bang Indra senang kalau Pak Kadin Sos hadir. Capek urusan beliau katanya. Pak Kadin Sos hadir, urusan capek selesai. Oke, di sana Sobat Minang TV, Bapak-bapak mohon izin, Bapak Ibu narasumber mohon izin kami ingin mendengar dulu terlebih dahulu apa yang dirasakan oleh para relawan-relawan kita yang ada di lapangan. Jadi pola dialog kita kali ini berbeda, yang selama ini kita dari narasumber utama, terus baru tanggapan dari para penalis. Kalau sekarang kita dengar dulu apa yang menjadi keluhan-keluhan dari para penalis. Penalis ini adalah semuanya para relawan-relawan yang concern di bidang sosial di tengah-tengah masyarakat Batam khususnya. Nah, untuk itu Mudes kita berikan waktu. Suruh akhir keluhan dulu ke Bapak Ibu kok, Baru magis solusi. Baru apa-apa yang Doni Muko memberikan Kalau solusi. bisa besok kan nggak repot relawan kok, nanti kok ada masyarakat yang Iya, betul. Masih nak mana pun tolong cek Pak, kadang kan belum lagi sibuk. Nah, Betul. kok relawan bagian kesulitan yang dihadapi di lapangan dan nanti akan diberikan solusi oleh Bapak Ibu. Oke, di sana Sobat Minang TV sadonyo kita pertama minta kepada Indra dulu. Itu siapa? Kau nak awak ngecek? Awak lah ngecek dari tadi. Banyak. Nah, jadi maksudnya perwakilan lah dari ambulan Itu gratis. calon Dewan 2024 dari Sadulok harus pandai mengecek. Oh, sudah. Relawan lah jadi anggota dewan ya. Indra, Oke, silakan, sesuai dengan judul kita, yaitu upaya peningkatan pelayanan kesehatan di era JKN. Tapi kadang-kadang kondisi di lapangan itu kadang-kadang pasti berbeda. Minimal kasuistik lah. Kalau kita tidak berani mengeneralisasikan setiap problem itu menjadi problem daerah, problem nasional, apalagi paling tidak kasuistik lah. Boleh bercerita 5 menit Indra sebagai seorang relawan menemukan menemukan orang yang tidak bisa berubah karena miskin sehingga Pak Indra harus mengemis sana sini untuk membantu. Ada tidak orang yang Pak Indra temukan pingin berubah tapi BPJS-nya menunggak sekian juta, laki menganggur, rumah mengontrak dan segala macam. Kasus-kasus seperti itu tentu lebih banyak ditemukan oleh kawan-kawan para relawan yang ada di tengah-tengah masyarakat Batam itu. Silakan Pak Indra. 5 menit. 5 menit. Singkat padat. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang 5 menit itu luar biasa. Tes. Tetap pakai itu. Dua-dua pegang. Kalau 5 menit harus capek. Ya. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan, tinggal di Sebulung. Saya mewakili dari teman relawan, ada yang dari Sosial Solidaritas Bersama, dari tim Aki Bulan 8 juga ada. Kami sebenarnya banyak lagi, cuman lagi ada sesuatu hal. Terima kasih. Untuk pertama sekali saya berterima kasih pada Dinas Kesehatan atau pemerintah Kota Batam untuk menambah kuota untuk jaminan kesehatan daerah yang ditambah kuota yang dari sekian 10.000 sampai sekian 10.000. Itu antusias kita senang relawan cepat respon dari pemerintah Batam khususnya Dinas Kesehatan. Karena untuk jaminan kesehatan BPJS kota, APBD kota itu ditambah, tapi persyaratannya itu di Batam
umumnya di Kepri, khususnya di Batam, itu sangat persyaratannya detail dan banyak aturan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Itu bagus karena kota Batam, kota orang untuk pendatang dari perantauan, tidak mudah untuk mendapatkan JKN yang untuk jaminan daerah itu. Dan untuk dinas sosial, izin ya Pak Leo, kami di lapangan itu sering menemukan rekom surat kelurahan yang berbeda-beda. Itu di kantor dinsos akan diulang kembali untuk kembali ke kantor lurah. Itu yang sangat merugikan masyarakat yang memang urgent untuk mengurus surat. Jadi saya bilang ke lurahnya harus punya file dan kop surat yang sama untuk dinsos. Oh beda-beda Bang, kok beda? Kan ini untuk dinsos. Jadi kita pendapat dari relawan itu diabaikan, padahal nanti dinsos akan dikembalikan ke lurah. Jadi minta izin Pak Leo, mungkin nanti saran yang tepat atau masukan bagi dari relawan ke dinsos, karena rekom itu harus sama, bunyinya sama, Standar ya. standar. Jadi tidak ada perbedaan dari lurah Sungai Langkai, dari sudah di Bandung Indah, semuanya sama. Jadi mungkin bedanya ada sedikit perkataannya inilah, tapi tujuannya sama untuk pengurusan Bankesda Kota Batam atau BPJS pemerintah Kota Batam. Karena itu yang banyak bolak-balik dan gitu. Terus untuk rumah sakit awal terus izin ya Bu, kita ini relawan yang banyak merujuk pasien dari daerah. Yang jadi kendala bagi pasien rujukan daerah itu khususnya ada yang dari pulau, dari Tanjung Pinang kemarin itu, dia ada rujukan untuk kanker rahim. Jadi tim AG ambulan sudah merujuk ke awal gros karena ini urgent di perjalanan, dia ada pendarahan, otomatis itu kan masuk IGD. Jadi di IGD itu kami bukan istilah kasarnya ditolak, enggak, diarahkan ke poli. Sedangkan dokter poli ini di siang jadwalnya. Jadi ini pasien harus urgent, harus ditangani supaya jangan menunggu di poli atau di lorong atau di bawah rumah sakit, ada ruangan khusus. Tapi dimohon untuk, karena ini urgent waktu itu, jadi kami dari IGD itu dipindahin ke ruang untuk menunggu sampai siang. Jadi pasien ini sudah nggak tahan, jadi harus menunggu dokter poli, kan gitu. Jadi ada kendala-kendala begitu yang memang harus melewati dari rujukan tuh harus merujuk ke poli. Tapi ini karena urgent di perjalanan ada pendarahan, kan gitu. Jadi kita melihat kondisi itu langsung tim AG memasukkan ke IGD itu. Terus mungkin ada yang lain dari teman-teman mungkin bisa disampaikan nanti. Dan untuk Sebentar Pak Indra, tadi kita mau Pak Indra sedikit bercerita sebenarnya kondisi di lapangan, kasus-kasus yang yang pada prinsipnya kadang-kadang karena tidak ada BPJS dia tidak terlantar di rumah sakit. Yes. Karena dia orang miskin dia terlantar di rumah sakit. Nah, itu yang kita ingin dulu gitu. Siap. Itu yang kita ingin dulu gitu. Ya, kalau untuk yang penunggakan dan penunggakan BPJS ini banyak sekali. Ya? Dan penunggakan memang ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Tapi dari BPJS itu ada aplikasi untuk cicilan. Tapi tidak semua masyarakat tahu karena perlu sosialisasi. Sosialisasinya di mana? Di kelurahan, tapi tanggal berapa? Harus ada jelas pengumuman di medsos atau di kelurahan. Kan gitu. Terus ada juga yang memang banyak dari karyawan perusahaan yang pemindahan dari BPJS perusahaan ke Mandiri itu agak banyak bermasalah. Nah itu. Jadi nanti kadang kita pindahkan ke Bankesda, loh ini kan statusnya karyawan tapi tidak bekerja, kan gitu. Kebanyakan di lapangan begitu. Terus yang terakhir kemarin kita ada satu pasang nenek-nenek dan kakek tinggal di Rusun Tanjung Uncang. Dia itu dirawat di Geraha Hermin. Tuh. Denda untuk perawatannya itu
2 juta lebih ya, 2 juta ya, 2 juta. Sedangkan anak nenek ini memang ada di Batam tapi tidak mau mengurus. Otomatis Geraha Hermin info ke kita, ada nggak relawan atau donatur yang bisa membayar tunggakan pasien ini. Kalau tidak membayar denda 3 kali 24 jam, dia akan kembali ke pasien umum, kan gitu. Alhamdulillah dari kita tim AG dan donatur itu langsung respon 1 kali 24 jam. Dan kendalanya juga pembayaran kan harus di kantor pos dan lewat ATM kan gitu. Jadi karena itu Sabtu dan Minggu kami berusaha untuk siap langsung membayar, jangan sampai ini lewat dari 3 kali 24 jam. Gitu. Jadi kendala-kendala di lapangan itu sebenarnya banyak, Pak. Cuman itu salah satu. Dan salah satu ya. Nanti kita coba menggali lagi kendala-kendala berikutnya. Sudah, Pak Dr. Lelo, Pak Dokter, sebagai wakil Ketua Basnas bidang keuangan, kira-kira ada ndak masyarakat Batam go nama John, Pak awak nunggak BPJS, boleh ndak minta ke Basnas? Pak awak bansai ingin baru B, ada ndak yang meminta seperti itu kasusnya yang bisa dilayani oleh Basnas gitu? Budes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Host. Ya. Luar biasa semangat malam gue ya. Tentu sebelum mulai tentu mau sapo orang-orang hebat di muka. Iya, jadi muka gitu ya. Mulai dari Pak Riki, Pak Ketua Kode Etik Perawatan ya. Ya. Pertama Ibu Dr. Lydia. Ya. Beliau sebagai salah satu insan peduli zakat Basnas Kota Batam. Mantap. Dari Dinsos, dari Dinkes Pak ya, terkhusus kepada Kepala BPJS Pak Irwan dan kawan-kawan dari Sorominan TV, Pak Leo. Ya. Pertanyaan tadi menarik Pak, dan itu menjadi pembahasan kami di ranah pimpinan. Ya. Tapi kalau kita perkecil sedikit Pak Riki, Basnas adalah cuma lembaga sosial salah satunya yang membantu umat, tentu asasnya adalah syar'i Pak. Itu asnafnya harus masuk dulu. Berbeda dengan Dinsos Pak. Siapapun sakit, warga negara Indonesia, warga Batam, beliau wajib membantu. Kalau Basnas berbeda lagi, harus masuk asnafnya dulu. Kalau asnafnya masuk, fakir, miskin, mualaf, dan semuanya kita akan bantu. Dalam Basnas itu sendiri, ini untuk wawasan sedikit Pak. Yang apa-apa, ada 5 program utama kita Basnas dari RI. Pertama, dan kita ambil satu saja, yaitu Batam Sehat Pak. Dan Basnas Batam satu-satunya mempunyai di daerah Sumatera ini rumah sehat Basnas Ibu Idya, yang bermitra dengan Dinkes, barangkali dengan Puskesmas, melalui masyarakat. Jadi banyak masyarakat kita yang fakir, miskin, sakit lagi Pak. Jadi komplit Pak ya. Tetapi asnafnya fakir miskin, programnya Batam Sehat. Pertanyaan tadi Pak Sabri tadi menarik Pak, dan itu sering kami alami sebagai di lapangan yang membantu masyarakat kita. Yang datang hari-hari mungkin teman-teman dari relawan, dari penggiat sosial sering ya, yang datang ke kita bawa berkas. Tentu yang kami lihat pertama azas syar'inya dulu. Kalau masuk azas syar'i, baru kita masuk azas programnya. Nah, pertanyaan tadi sangat banyak Pak. Banyak yang kami alami, para mustahik kita, orang yang butuh berobat, yang fakir dan miskin termasuk, tetapi tidak mempunyai kartu BPJS. Punya kartu BPJS. Yang kedua punya kartu BPJS, sakitnya mungkin kronis, tidak mampu rumah sakit klinik kita menangani karena kita pertama Pak. Karena pertama mungkin dokter lebih tahu, tidak boleh menangani hal yang sifatnya melebihi batas-batas yang dibolehkan. Sehingga harus dirujuk ke rumah sakit. Masuk rumah sakit pertama ditanya siapa yang menanggung. Kalau menanggung BPJS, menunggak apa tidak? Kembali ke pertanyaan tadi, yang kami alami adalah banyak daripada mustahik kita yang fakir, miskin dan lain sebagainya itu BPJS menunggak. Nah, 2 tahun lalu kami pernah bertandang ke Kepala BPJS, mungkin sebelum Bapak barangkali, bersama Kestra waktu itu. Solusinya apa? Rata-rata di KK itu isi 8 orang Pak. KK-nya itu 8 orang. Ada 6, ada 8, ada 3 bervariasi. Yang si sakit cuma 1. Semuanya kan fakir miskin barangkali ya, apalagi di masa Covid, makin memuncak lah fakir miskin itu di berbagai aspek ekonomi. Yang jadi masalah kami hadapi, kalau setiap hari datang orang meminta bantuan ke Basnas, dan tunggakannya rata-rata 6 juta, 7 juta, 5 juta untuk 6-7 orang kepala
anggota keluarga. Satu kakak ya. Padahal yang sakit satu. Harus lunas semuanya. Nah, regulasi yang ada di BPJS katanya harus lunasi semua baru masuk rumah sakit. Iya. Nah, kalaulah kami lunasi dengan uang zakat orang yang mesti dihak fakir miskin yang lain yang sehat, yang tidak sakit, tentu akan naik pula kami, Pak. Membayar ke perusahaan negara, maaf ya, Pak ya, tunggakan orang yang sehat. Ya. Supaya menolong si sakit yang satu orang. Ini satu, ini tracing situ, Pak. Ya. Kalau kita nggak bersih satu orang yang sakit tadi, sehingga tidak bisa berobat, nyawa tantangannya, Pak. Betul. Maka tim-tim dari relawan, dari penggiat sosial kadang-kadang iuran, Pak, dengan warga-warganya. Iya. Kalau 6 juta, Pak, kurang 4 juta lagi. Oke, Basnas yang sisakan 4 juta. Oke. Saya karena ini mewakili lembaga diundang, Pak, tentu saya buka data sedikit. Betul, betul. Data yang ada di Basnas posisi sekarang ini, biar masyarakat tahu dari 5 program tadi Batam Sehat, kita sudah mengucurkan anggaran kita, bantuan kita dari zakat Bapak-bapak Ibu ASN semua, para muzaki kita, itu untuk Batam Sehat saja mencapai 700 juta sampai bulan Juni ini. 700 juta. Ya, Oke. termasuk gaji dokter kita yang ada biaya berobat 191 juta, biaya operasi, biaya rumah sakitnya, kemudian biaya BPJS dan sebagainya, totalnya hampir 700 juta sampai bulan Juni. Ya. Secara totality, Basnas Kota Batam mengumpulkan sampai hari 15 miliar, Pak. Ya. Tapi 5 miliar disalurkan melalui UPZ. Anggap 10 miliar. Ya. Sudah 700 juta kita salurkan khusus untuk menangani berobat. Berobat ya. Sebenarnya yang kita fokuskan itu kan fakir, Betul. miskin yang sangat butuh. Ya. Karena kalau sudah berobat tentu sudah ranahnya beliau sebenarnya. Ya, inilah yang itu sudah ranah beliau. betul. Makanya kita dialog hari ini, Pak. Iya. Ya, kita cari kalau solusi. semuanya ke Basnas, saya kira 2 bulan tutup Basnas, Pak. Karena yang berzakat belum sebanyak yang kita harapkan. Iya, benar. Tetapi yang berobat itu jauh di atas ekspektasi kita. Nah, itulah kita sama-sama, kami sering sudah MOU malah dengan Budi Kemuliaan. Tetapi kendalanya ketika kita MOU, ada konsekuensi harus kita jalankan. MOU kita rujuk rumah sakit kayak Budi Kemuliaan, tagihannya pasti ke kita dulu. Ya. Nah, kita siasati, Pak, BPJS biasanya kalau mereka tidak ada BPJS, kita urus BPJS-nya. Biaya Basnas. Ya. 14 hari berlaku ya, Pak ya. Setelah 14 hari kita antar ke rumah sakit. Tapi 14 hari pertama kita rawat jalan oleh rumah sakit kita. Kita tidak punya kilang akal untuk membantu para mustahik kita. Kalau dia memang menunggak BPJS dan masuk anggaran kita bayarkan, Pak. Kalau tidak, kita akan panggil kawan-kawan dari penggiat sosial, Pak. Iya, betul. RT RW-nya. Iya. Bantu dong. Kalau 7 juta, bantu 3 juta, kami 4 juta. Iya. Karena kalau masuk ke sana semua, Pak, ya kasihan juga nanti nggak makan orang lain-lain kan. Banyak yang belum makan, banyak yang agama yang kita selamatkan di pinggiran sana untuk menjaga akidah kita dari Asnaf 8. Banyak juga orang yang pulang kampung kita ongkosin gitu kan. Iya, iya. Jadi itu permasalahan, Pak. Topiknya pertama, ada warga kita tidak punya BPJS. Kalau ada BPJS, KTP tidak ada, rumit lagi. Ada BPJS tapi ada menunggak, dan kami kapasitas tidak mampu dan bukan kapasitas kita untuk menyelesaikan itu secara total. Iya. Jadi itu mungkin nanti beliau akan lebih tahu, mungkin dari Pak Ibnar juga dari rumah sakit. Iya. Ini suatu kesatuan simbiosis kita, harus kita sama-sama untuk menjaga umat kita ini. Iya. Karena si sakit wajib kita selamatkan. Tapi kalau kita selamatkan, uang kita tidak cukup. Iya. Basnas tentu akan melakukan adil ke 8 asnaf, kemudian ke 5 program yang ada. Ada Batam Sehat, Batam Cerdas, anak-anak sekolah kita harus kita selamatkan, Batam Makmur, ekonomi harus kita bangkitkan, Batam Peduli, teman-teman kita yang rumahnya kebakaran, kena banjir harus kita bantu, dan kemudian Batam Takwa, banyak mubalik, agama-agama kita yang harus kita jaga oleh Basnas Kota Batam. Ya itu, Pak. Itu temanya. Ya, Pak ya. Oke. Luar biasa dari Pak Dr. Leo, Dr. Adrizal. sorry. Dewa dekat beliau dari mudah-mudahan beliau jadi dokter nanti. Amin ya. Amin. Tapi Pak Has, sebelum kita lanjut, bahwa acara kita malam hari ini disponsori oleh Armina Reka Perdana. Antara Anda dan Baitullah. Oke. Di sana Suara Minang TV sudah kita mendengar dari penalis yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, orang yang memang selalu berada di garis depan sudah berbicara persoalan sosial. Yang kedua, orang yang menyiapkan dana banyak sangeneknya. Kadang-kadang beliau mengatakan
sebenarnya udah menjadi tanggung jawab dari orang-orang di depan. Kalau seandainya Basnas semua, bangkrut Basnas nanti, kena tutup Basnas kan gitu. Oke, di sana Suara Minang TV, tentu kita bertanya pertama sekali, itu putih ya, baterai ya. Nah, Mic ya kayaknya. kita bertanya ke Pak Irwan terlebih dahulu. Pak Irwan, judul kita adalah upaya peningkatan pelayanan kesehatan di era JKN. JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, mungkin sebelum Pak Irwan menanggapi persoalan-persoalan yang sebenarnya mungkin Pak Irwan juga sudah mendapatkan informasi-informasi seperti ini, mungkin masyarakat khususnya Dunsana pemirsa Soro Minang TV ingin tahu apa sih sebenarnya program JKN itu gitu. Kalau kita berbicara seakan-akan itu di tatanan yang cukup ideal, sementara kenyataan di lapangan dalam kasus-kasus tertentu ada juga hal-hal yang memang sedikit bertolak belakang dari program itu gitu. Nah, mungkin Pak Irwan bisa sebagai pimpinan BPJS cabang Batam ya Pak ya, cabang Batam bisa menjelaskan ke masyarakat Batam secara umum, Dunsana pemirsa Soro Minang TV tentang program jaminan kesehatan nasional tersebut. Kalau buka masker ganteng Pak Irwan selama. Baik, makasih ya host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus nyapa Dunsanak ya. Iya, Dunsanak ya. Sebenarnya saya juga orang Minang gitu ya. Bukit Tinggi. Masya Allah. Apa lapi ya? Selamat Minang boleh ya. Ya lah. Pas lah ya. Pada ini forum kita juga dengan seluruh Dunsanak ya. Jadi program jaminan kesehatan nasional ini kan salah satu program perlindungan sosial ya. Jadi memang kalau kita tarik ke belakang ya, bagaimana historisnya program ini lahir ya. Ini sebenarnya cukup lama ya. Mulai dari Undang-Undang SJSN itu di tahun 2003, baru terbentuk badannya 2011, dan baru mulai beroperasional di 1 Januari 2014 ya. Dan kalau kita bicara terkait dengan kesehatan, suatu yang sangat menarik ya. Tadi Bapak yang dari bahasa sudah menyampaikan sehat itu ternyata mahal. Iya benar. Dan memang salah satu jaminan sosial itu kami ya BPJS Kesehatan diamanahkan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dari 5 program jaminan sosial di awal. Kita di BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan khusus bagaimana memastikan ya perlindungan akses ya pembiayaan di sektor kesehatan ya. Sebenarnya gini Bapak Ibu ya, Dunsana semua ya, dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan penyelenggaraan JKN ini, kalau kita bicara idealnya sebenarnya tidak ada kendala harusnya ya, karena gini sudah ada ranah-ranahnya ya. Jadi dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional ini, bagi yang memiliki kemampuan ekonomi itu mendaftarlah sesuai dengan segmentasinya, kita sebagai pekerja, pemberi kerja, maupun peserta mandiri. Dan masyarakat kita yang masuk kategori yang tidak mampu tadi, nah ini memang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak supaya bisa terdaftar sebagai penerima bantuan iuran. Jadi sebagai gambaran, secara nasional itu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang dibiayai oleh APBN jumlahnya luar biasa sebenarnya. Tahun lalu 96 juta. Dan tahun ini memang turun ya karena ada proses verifikasi kembali ya oleh pemerintah pusat. Tapi kalau kita lihat secara komposisi penduduk 96 di cover oleh pemerintah pusat, dan kita di Kota Batam itu ada sekitar 43.000 ya saat ini yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Tapi memang ya kita butuh bersama-sama memastikan bahwa setiap penduduk masyarakat yang tidak mampu ini benar-benar terdaftar. Izin tadi kan ada kasus misalnya nih ya menunggak ya karena memang izin yang ketika mereka mendaftar itu terkadang ada yang memaksakan juga ya karena keinginan untuk mengakses layanan kemampuannya kelas 3 karena pengen dirawat di kelas 1 daftar kelas 1 2 bulan setelah berobat nggak ada lagi yang bayar nunggak gitu. Nanti ketika membutuhkan baru terkendala kembali karena dengan iuran yang relatif di luar batas kemampuan. Dan
kita mungkin bersama-sama dengan dinas sosial ya, karena memang pintu bagi masyarakat yang tidak mampu ini ya, baik ditanggung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui teman-teman di dinas sosial. Sebagaimana kalau kita ini dunsana-dunsana kita yang tidak mampu bisa tercover dalam program JKN sebagai penerima bantuan iuran sebenarnya. Nanti mungkin Pak Leo yang menjelaskan seperti apa syarat-syaratnya. Dan izinkan teman-teman di Basnas juga nanti Pak. Jadi kalau misalnya ada ya peserta kita, dunsana kita yang peserta JKN ternyata masih kategori tidak mampu, menunggak ya. Sebenarnya kita lebih mengarahkan kita bantu dia yang daftar pertama kali, tapi segera laporkan ke dinas sosial. Karena kalau dia memang masuk dalam kriteria fakir, miskin, seharusnya memiliki hak untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran. Supaya apa? Supaya tidak menjadi solusi yang hanya jangka pendek, Pak. Nah, karena jadi mungkin kita bantu sebulan, bulan berikutnya sudah bisa dibantu sebagai penerima bantuan iuran. Jadi memang butuh koordinasi juga nih dengan teman-teman di dinas sosial. Jadi kita program ini perlu bersama-sama ya. Dan ini terima kasih juga ya TV Suara Minang Maimbo ya, melalui media ini juga kami juga bisa menyampaikan seperti apa ya program ini ya. Memang itu. Ya, jadi sebagai gambaran gini, di Kota Batam ini untuk tahun lalu ya, perlu kita ketahui ada sekitar 1,8 juta pemanfaatan program jaminan kesehatan nasional. Baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Banyak ya ibaratnya liku-liku ya, bagaimana masyarakat mengakses layanan. Tadi sampaikan juga terutama menjadi PR kita ini ada dua sebenarnya. Masyarakat kita yang belum terdaftar, karena di Kota Batam sendiri sebenarnya baru terdaftar itu kurang lebih sampai dengan bulan Juni 92%. Masih aja 8%. Tapi dengan catatan 92% ini yang benar-benar aktif itu 82%. Masih banyak peserta mandiri kita itu menunggak. Jadi kurang lebih 50% itu menunggak ya, menunggak iuran. Dan ini data-data menunggak butuh ya kami tentu bantuan dari segala pihak, kita memverifikasi kembali ya. Jangan-jangan mereka ini daftarnya karena kebutuhan sesaat tadi. Ya, benar. Kemudian hari ternyata memiliki kemampuan terbatas. Tapi ini kita berharap juga dunsana kita juga proaktif. Kalau memang masuk kategori yang berat rasanya tidak mampu, ya koordinasi juga nih dengan teman-teman mulai di tingkat kelurahan ya, bahwa saya tidak masuk kategori yang berat rasanya untuk membayar iuran ya minimal 35.000 tadi sebagai peserta kelas 3. Jadi memang perlu peran kita semua ini ya, walaupun kami yang diamanakan BPJS Kesehatan untuk penyelenggaraan program ini, tapi kami tidak bisa berjalan sendiri ya, jadi dunsana-dunsana Minang ya, jadi kita bersama-sama. Komponen yang lain. Ya, kita bersama-sama ya kan. Kalau misalnya ada yang tidak paham, kita yang paham bantu dunsana kita yang harus kita bantu, kita yang membantu untuk menjembatani, dibantu oleh negara. Nah, kadang-kadang ini menjadi sering kendala kan, nggak ada yang menjembatani, akhirnya ketika mereka teman-teman masyarakat ini membutuhkan layanan baru ya kita terkendala untuk memberikan jaminan. Mungkin itu terkait dengan ini. Dan tadi ada juga disinggung sedikit terkait dengan rehab ya. Jadi kita tahun ini ada melakukan semacam program keringanan ya. Bagi masyarakat yang menunggak ya. Jadi namanya rencana pembayaran bertahap. Ya, jadi bagi peserta mandiri ya, istilahnya peserta mandiri ya, yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan, 4 bulan sampai lebih ya dari 2 tahun, itu bisa ikut dalam program rencana pembayaran, semacam cicilan lah, pembayaran bertahap. Tapi memang ya, selama proses mencicil ini kepesertaan kita tidak langsung aktif. Karena memang di regulasi itu diatur aktif setelah selesai tunggakan. Nah, itu. Iya, tidak bisa memanfaatkan kepesertaannya. Nah, itu menjadi pas aktif hingga. Itu kendalanya. Jadi di sini sebenarnya, harusnya ya ada langkah-langkah mitigasi sebenarnya. Jadi ketika ini mungkin dunsana-dunsana yang masuk kategori yang berhak lah menerima bantuan, kalau sudah menunggak 2-3 bulan, ya segera lapor aja ya ke dinas sosial. Kadang-kadang ini ada keengganan dan sebagainya, akhirnya menggulung. Nah, ini kayak buah simalakama kalau sudah banyak gitu kan. Ya membayar langsung berat, yang mau memberi bantuan juga untuk mengumpulkan juga jadi PR tersendiri gitu kan untuk membantu teman-teman ini. Itu mungkin saya bisa sampaikan ya, mungkin di awal diskusi kita. Sebelum Pak Ambo bertanya ke Pak Riki, ada sangenek kasus
waktu kita mengopi ya Pak Irnal ya, ada orang tiba-tiba ya Pak Irnal. Apakah memang itu terjadi? Boleh kita sampaikan langsung, mungkin bisa dijawab iya atau tidak, atau penjelasan singkat sehubungan dengan itu. Kini apapun urusan kita dalam konteks administrasi negara lainnya, wajibkah kita menjadi peserta BPJS? Karena ini ambil sertifikat rumahnya Pak Irnal ya, waktu kita ngopi berapa hari yang lalu, Pak, kula lunas di BTN bla bla bla, tinggal ambil Pak, ada kartu BPJS? Ada. Pak, nunggak Pak, 2 tahun akhirnya dia harus bayar lagi 10, dapat diskon lah, dapat sekitar 12 juta lagi dia bayar. Apakah memang itu terjadi? Memang ada aturan itu Pak Irwan? Baik, mungkin nih pas juga forumnya. Jadi ya, sebenarnya kita nih ya, negara mengharapkan ya, tujuannya mulia ya, mulia memastikan seluruh penduduk itu memiliki perlindungan ya, jaminan sosial ya. Baik dari yang tidak mampu sampai yang memiliki, mohon maaf ya, ekonominya yang sedikit berlebih. Jadi kita berharap ini gotong royong kita satu negara ya, semuanya ikut ya. Dan sebenarnya harapannya di tahun 2019 95% penduduk kita itu sudah terdaftar semua. Tapi memang ternyata sampai dengan 2019 itu baru 83%. Masih ada kelas-kelas, maksudnya masyarakat kita ini, penduduk kita yang belum ikut gotong royong. Nah, maka di tahun ini terbit namanya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022, optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. Ini melibatkan 30 kementerian termasuk kepala daerah. Jadi termasuk kepala daerah diminta untuk memastikan seluruh masyarakatnya sudah terdaftar dalam program JKN aktif, termasuk lembaga lain. Ini kebetulan lembaga pertama yang sudah mempersyaratkan itu BPN. Tapi hanya bagi yang membeli. Kalau yang menjual tidak. Kenapa hanya membeli? Karena dianggap kita ini memiliki kemampuan. Ini kita persyaratkan. Jadi begitu. Kalau menjual berarti butuh kepeang. Tidak ditanya BPJS ada. Saat ini tidak. Tapi kita berharap semuanya ikut bersama-sama dalam gotong royong. Begitu. Di sana Suara Minang TV cukup menarik, sebuah informasi baru ya yang kita terima. Intinya ada 2. Yang pertama adalah memang idealnya pelaksanaan jaminan kesehatan itu berada di tangan BPJS. Tapi karena aturan-aturan tertentu, sehingga butuh kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik di pemerintah kota ataupun lembaga-lembaga sosial lainnya seperti Basnas. Kami gitu Pak Irwan ya. Oke. Apa-apa ambo yang dari Pemko sungguh sontal deh. Kita bertanya ke anggota dewan yang 10 tahun menjadi wakil rakyat. Ya. Tentu beliau Pak Riki selama 10 tahun banyak mungkin menghasilkan produk-produk yang berhubungan dengan masyarakat dalam tatanan perda itu sendiri. Kira-kira apa sebenarnya di tingkat pemerintah Kota Batam ya seperti problem yang dialami, dasar-dasar yang menjadi dasar bagi Dinsos untuk membantu dan segala macam yang berbau perda tentang kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Batam itu Pak Riki. Pak Host, saya salah satu penerima dari Pak Riki dulu BPJS Mandiri ya kalau nggak salah. Kami didaftarkan, dibayar 3 bulan gratis, habis itu nggak bayar-bayar lagi. Sampai sekarang kartu masih ada. Kartu nusuk Pak Riki ya besok. Enggak, menus kupang. Bapak Ibu silakan diminum sambil ini. Minum, kalau mau kopi silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Sungguh berbangga hati bisa hadir di sini bersama stakeholders yang ini sebenarnya mimpi kami. Salah satu Perda nomor 4 2017 itu, ini yang belum dilaksanakan Pemko Batam. Terbentuknya sistem kesehatan kota. Nah sekarang yang memerankan sistem kesehatan kota itu adalah Pak Sapril dan Bu Des ini. Karena memang kita ingin ada engage di situ seluruh stakeholder seperti yang disampaikan Pak Irwan tadi. Jadi spiritnya Undang-Undang SJSN itu sebenarnya memang perintah daripada founding fathers kita Pak di alinea keempat
dikatakan bahwa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan dari aspek kesehatan itulah makanya DPRD waktu itu DPR RI menginisiasi lahirnya Undang-Undang 40 tahun 2004, yang mana muatannya perintah kepada eksekutif agar dalam waktu 10 tahun dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional. Dan makanya di Undang-Undang 36 2011 lahirlah BPJS Kesehatan. Ya, walaupun banyak ditentang oleh masyarakat ketika itu. Apalagi kami yang bekerja di PT ketika itu. Kita begitu banyak menikmati fasilitas, tapi sekarang nggak bisa lagi ketika sakit demam minta vitamin A, B, C, D. Kalau dulu bisa. Dan bahkan kami bisa langsung rujuk ke rumah sakit tanpa melalui Vaskes tingkat 1 dan sebagainya. Kenapa dibuat rumit gitu? Tapi setelah saya bergabung di DPRD 2009, ini menjadi anugerah bagi kami. Kalau pertama, kami waktu itu menggunakan asuransi swasta. Dan ternyata ada limit. Padahal kami di PT dulu dengan masih ada jam sostek itu, nggak ada limit loh. Bahkan mau ngambil vitamin A, B, C, D tadi bisa, walaupun nggak ada hubungan dengan kesehatan. Gitu. Dan yang anugerah kedua, kami tidak lagi dikejar-kejar, mohon maaf, bukan dikejar-kejar ya, orang-orang terlantar dan fakir miskin yang memang dia nggak punya SKTM. Dulu kan kita belum sempat jam kesda, Bu, dokter ya. Sehingga pola SKTM itu merusak sistem anggaran, surat keterangan tidak mampu untuk berobat. Dan itu nominalnya nggak bisa diprediksi. Sedangkan APBD itu kan harus jelas by name by address-nya dan tepat guna dan tepat sasarannya. Nah, sejak itulah sebelum 1 Januari 2013 dilakukan secara nasional, saya 2010 sudah gerilya di lapangan, Pak. Mungkin saya kenal seluruh kepala BPJS dari tingkat pertama awal dulu, Pak Dodi, saya ingat salah satunya, kemudian Pak Tafif, sampai alhamdulillah malam ini ketemu dengan Pak Irwan. Saya mendukung, Mbak, karena ini perintah daripada Founding Fathers kita. Bahkan karena ini sudah masuk kepada solusi yang kami tawarkan dalam perda itu, nanti saya sampaikan apa itu solusinya. Mungkin kita juga malam ini bisa mendiskusikan tentang KRIS. Ini akan menjadi polemik besar di masyarakat nanti. Nanti biar Bu Dr. Widya yang menjelaskan tentang KRIS. Kamar rawat inap standar. Jadi tidak ada lagi single price. Tidak ada lagi kelas. Dan itu memang substansi daripada undang-undang SJSN seperti itu. Cuma kita harus mengejar sebelum KRIS diberlakukan, kita harus mencapai target universal health coverage itu yang di undang-undang diamanatkan 2018 sudah tuntas, dan ternyata Batam masih belum. Batam baru mencapai 95%, Pak ya. 92%. Padahal target minimal berapa? 95%. Alhamdulillah tinggal sedikit lagi. Dan ini harusnya tuntas, Pak. Karena kalau saya hitung di Perda yang menjadi inisiatif kami kebetulan. Jadi 2 tahun kami berjuang memasukkan gagasan kami. Jadi di Perda itu gagasan yang di luar daripada konteks sistem kesehatan Perda upaya kesehatan daerah. Salah satunya adalah memasukkan klausul minimal 10% APBD untuk dinas kesehatan. Nah, kalau dihitung 10% dari 3 triliun itu kan 300 miliar, Pak. Nah, sedangkan saya hitung tadi yang jumlah PBI kita cuma berapa? PBI kita cuma 43.000. Dikali 25.000 kali 12. Itu cuma 12,9 miliar, Pak. Cuma 4% dari total dana yang dikelola di Dinas Kesehatan. Artinya apa? Seharusnya ini dituntaskan saja. Gitu. Nah, memang tidak mudah menuntaskan. Ini kan kita bicara data. Data itu ada di banyak lembaga dan kementerian, Pak. Dan sinkronisasi itu hanya dilakukan per 6 bulan. Yang disebut dengan pemutakhiran data berkelanjutan. Dari Adminduk disinkronisasikan dengan data penduduk dengan yang Dinas Sosial, kemudian Kementerian Keuangan terkait dengan wajib pajak ini, NPWP, dan beberapa dinas lainnya, termasuk Dinas Tenaga Kerja. Nah, kita berharap
Makanya di klausul kedua dari salah satu perda itu kita ingin sistem kesehatan kota ini itu adalah unsur yang 3 dari pemerintah, 4 dari unsur masyarakat. 3 itu kita harapkan memang dari dinas sosial 1, kemudian dinas kesehatan 1, dan dinas kependudukan. Dan kita dorong untuk menjadi PTSP. Jadi kalau ada layanan untuk investasi juga ada, mestinya ada layanan untuk orang miskin gitu. Layanan fakir miskin dan orang terlantar. Dan ini perintah Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Cuma ide ini justru diketahui oleh kawan-kawan gitu. Cuma saya katakan kalau sistem kesehatan kota bisa kita hadirkan, maka ini bisa kita laksanakan gitu. Karena kan sederhananya orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kemajuan bangsa Indonesia, kita buka untuk investasi silakan. Tapi orang yang sudah membayar retribusi pajak secara taat, dia juga harus dilindungi walaupun dia orang miskin. Dan apalagi spirit daripada BPJS Kesehatan itu sejak awal kan gotong royong. Makanya saya setuju dengan single tarif, walaupun ini pasti banyak yang menentang nantinya. Tapi aspek setujunya nanti kita bahas. Karena yang paling penting itu kredensial di Inasi BPJS itu harus selesai, bukan hanya berdasarkan validasi. Yang membuat pihak rumah sakit swasta terutama sampai harus berutang ke bank, Pak. Jadi mohon maaf saya katakan bahwa selama 10 tahun, kebetulan saya di Komisi 4, persoalan kesehatan inilah yang paling banyak kami diskusikan dan kami hearingkan gitu. Bahkan urusan klinik yang ditutup oleh BPJS pun, yang saya tanya ada nggak surat peringatan sebelumnya, ada dan sebagainya. Dan saya tahu itu memang layak ditutup karena dia tidak bisa menunjukkan standar mutunya. Nah, tapi supaya untuk menenangkan dia, saya ajaklah, kalau nggak salah Pak, masih di masa Pak Dodi itu, ajak ngopi, ketemu dengan orang BPJS, dijelaskan juga, selesai gitu. Nah artinya sampai hal-hal yang harusnya tidak hubungan dengan kami gitu. Makanya kenapa Dewan Kesehatan Kota itu kita minta wali kota untuk segera menuntaskan, nanti Pak Irna lah yang tahu juga, karena mitra kami di Pansus ketika itu, bahwa beliau juga mendukung untuk adanya ini gitu. Dan yang ketiga, mungkin terkait dengan apa yang mau saya sampaikan tadi. Jadi lahirnya BPJS itu memang ada benang merahnya dengan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat itu, Pak. Dan kita berharap Dewan Kesehatan Kota itu tadi kan 3 dari unsur dan itu menjadi UPT di PTSP. Jadi dia berkantornya di sana. Jadi orang miskin atau yang tadi ditanyakan Pak Indra terkait dengan yang tidak ber-KTP Batam maupun yang ber-KTP tapi tidak terdaftar dalam PBI, yang dilayani secara pola SKTM, itu harusnya nggak boleh lagi, Pak. Karena secara administrasi keuangan APBD itu pelanggaran. Karena nggak boleh satu kegiatan dilakukan dengan 2 cara gitu. Nah sebenarnya ini kalau dibawa ke karena ombudsman ini bisa jadi masalah gitu. Nah itulah yang kami lihat waktu itu perlunya ada sistem kesehatan kota yang juga mendampingi DPRD maupun mendampingi wali kota dalam menyusun MOU dengan BPJS, memperbarui MOU-nya untuk menuju universal coverage. Jangan-jangan Pak Wali juga nggak tahu, cuma 4% kok kita dengan ini. Kenapa nggak validasi datanya kita buat sepertiga bulan, sehingga tuntas dalam 1 tahun, udah bayarkan kekurangannya, sehingga kita masuk ke 95%, Pak, universal coverage. Artinya apa? Tidak ada lagi orang tidak tertanggulangi dan tidak ada lagi rumah sakit yang didesak untuk melayani, sehingga kadang-kadang mungkin karena secara administrasi mereka nggak mungkin mengambil dari dana operasional, mungkin dari CSR-nya gitu. Tapi kan ini juga membuat sistem cash flow mereka terganggu gitu. Nah, itulah yang kami harapkan. Sebenarnya ini terakhir mau saya sampaikan. Tapi karena ini, maksudnya biar yang lain berbicara dulu. Tapi karena ini mendapat kesempatan ini, ya terima kasih sebelumnya. Dan saya berharap nanti juga didiskusikan terkait kris ini. Karena sudah targetnya 1 Januari 2013 seluruh peserta BPJS itu tidak ada lagi berdasarkan kelas, tapi dia berdasarkan single tarif. Dan kalaupun yang mau naik ke kelas VIP atau kelas 1 misalnya, itu dia harus menambah. Nah, tapi yang jadi persoalan nanti bagaimana dengan orang yang penerima upah yang dia dipotong, yang dia merasa dia lebih besar dipotong gitu. Tapi kenapa perlakuannya sama?
Dan apalagi kalau di rumah sakit yang tadinya sudah menyediakan kamar, sekarang dipaksa untuk menyesuaikan satu kelas itu 4 orang gitu. Dan tentu yang kita bicarakan nanti terkait dengan sistem kesehatan kota. Mungkin masukan setelah hukum ya, kenapa sistem kesehatan kota itu penting. Ada 4 quick wins-nya. Yang pertama itu mutu layanan. Mutu layanan itu bukan hanya standarisasi terkait dengan karena kita mulai dari kapitasi puskesmas, Pak. Puskesmas dan klinik itu juga berbeda-beda. Dan bahkan istri saya paling rewel itu, kenapa harus ada BPJS katanya. Karena untuk merujuk ke rumah sakit ini susah. Bahkan dokter pun tidak ditemui di klinik yang dimaksud. Ya udah pindah aja saya bilang gitu. Tapi artinya apa? Ke sistem kesehatan kota inilah tempat mengadu dari seluruh stakeholder nanti, dan dialah yang memfasilitasi kepada UPT nanti, dan 4 orang ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Nah, yang kedua, di sistem kesehatan kota itu nanti adanya dia sebagai mediator atau yang mengengage lah seluruh stakeholders kesehatan, termasuk juga relawan-relawan ini, sehingga dia memang melayani forum audiensi dan konsultasi. Kami bukan di DPRD bukan merasa terganggu waktu itu, cuma kami nggak merasa kompeten untuk itu gitu, karena harus mengumpulkan banyak stakeholders, padahal persoalannya itu berulang gitu. Nah, ini yang ketiga itu sistem kesehatan kota ini memastikan bahwa perluasan kepesertaan itu untuk mencapai universal air coverage itu memang tidak perlu berlama-lama. Yang tadi saya hitung cuma 4% kok kita keluarkan dari 10% total anggaran kelola dinas kesehatan itu. Ditambah sedikit udah selesai gitu. Bahkan bukan hanya menuju 95-90%, 100% bisa kita selesaikan dalam 1 tahun. Nah, gitu. Dan yang keempat yaitu tadi sistem kesehatan Dewan Kesehatan Kota ini memastikan sustainability program JKN KIS itu coba terlaksana. Jadi tidak ada lagi kata mundur. Nah, cuma dipastikan bahwa tidak ada yang dirugikan ketika ada kebijakan-kebijakan. Dan saya merasa di masa Presiden Jokowi ini harus selesai, karena dia sudah mengeluarkan 2 atau 3 perpres yang untuk menuntaskan ini. Dan alhamdulillah kepala BPJS pusat sekarang, bukan kepala ya, dirut BPJS sekarang ini memang orang yang di masanya Presiden SBY itu pernah menjadi pelaksana harian menteri ketika Menteri Kesehatan meninggal dunia. Artinya apa? Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan universal health coverage nanti. Mungkin itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oke. Pak Hos, boleh sebelum kita lanjut bacakan sedikit komen ya. Lupa. Bapak Ibu narasumber, kebiasaan kami menyapa semua pemirsa yang telah berkomen di fanpage Facebook itu. Silakan. Karena ambisius penonton yang dari luar sangat besar sekali. Tetapi Bapak bagian BPJS ya, di sini yang kena todong bagian BPJS gitu. Di sini sebenarnya banyak dari atas, tapi yang nampak ya. Nah, ini yang dari Ketua SPSI Kepri ya. Ketua SPSI Badri Pak Saiful ya. BPJS Kesehatan masih sangat jauh dari yang diharapkan, jauh dari visi misi awal. BPJS Kesehatan dari sisi pelayanan menurun jauh dibanding masih jam sostek. Pemerintah setengah hati menjalankan amanah Undang-Undang SJSN. Kemudian kita terbiasa menyusun data-data untuk mempresentasikan prestasi dengan menutup-nutupi kekurangan yang ada. Kemudian Andi Samudra, perlu sosialisasi yang komprehensif dari pihak BPJS terhadap masyarakat tentang benefitnya. Terima kasih Pak Andi. Nih Ketua SPSI kayaknya terlalu semangat. Harusnya hadirkan Ketua SPSI itu dia. Lagi di kampung. Di kampung. Iya, ada kebijakan-kebijakan yang dibuat masih terpaksa karena tuntutan arus bawah sehingga sosialisasinya setengah hati. Kemudian AG Batam, ambulan gratis Batam. Kami memohon kepada bapak-bapak dan ibu salah satu direktur salah satu rumah sakit di Kota Batam, kami mohon tolonglah melayani dengan sepenuh hati nurani yang benar-benar ikhlas, penuh dengan
senyuman. Kita ini diutus sama Tuhan ke muka bumi memberi pelayanan kepada umatnya, Iya. butuh pertolongan dari kita. Jangan ke direktur, kayaknya kepada pelayan perawat-perawat yang di lapangan. Iya, Kayak iya, kalau direktur wah di atas ya kan, nggak jarang melayani ya kan. Oke. Itu urusannya jo Pak Irnal itu karena perawat yang terdepan ya. Ya Pak Irnal ya. Ya. Tapi rasa-rasa Pak yang paling banyak bekerja nanti kayaknya Dinsos ya, yang selalu tiap hari didatangi gitu ya kayaknya. Kayaknya Pak Irwan, satu waktu kita dialog lagi khusus BPJS dengan SPSI kayaknya ya, biar ketemu ya. Masih ada? Banyak tapi di Ateh lah. Intinya bahwa dari Ateh tadi dibaca kekecewaan dengan Kondisi BPJS ya, dengan Oke. BPJS. Terima kasih kepada Dunsana Soro Minang TV yang telah memberikan komentar. Kami minta maaf jika seandainya hilang komen karena sudah terlalu banyak dari atas. Dan untuk Dunsana Soro Minang TV yang ada di YouTube, jika ada komen kami sepertinya tidak bisa membacakan ya. Kita hanya bisa membacakan komentar yang ada di fanpage Facebook. Oke. Kapado apa-apa kita di Pemko. Yang kompeten apa yang Pak Riki sampaikan tadi itu. Di Dinkes ya. Pak Man, awak tidak bertanya, coba berikan tanggapan seluruh apa yang disampaikan oleh Pak Riki tadi. Sampai tidak terkenal lah doa ini sampai Pak Riki itu dah. Deko putar tengah malam melihat baru ada dengar satunya tuh, kan gitu. Silakan Pak Man. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Ambo. Pak Safril, host yang pada malam hari kok. Ya, Des Manis gaya lupa. Satu lagi Ibu Des Manis. Des Manis. Oke. Ya. Jadi sebelum mau sampaikan apa yang perlu disampaikan pada malam hari itu, mungkin permintaan maaf dari Kepala Dinas. Siap. Karena kondisi beliau saat ini tidak bisa menghadiri ya pertemuan kita pada malam hari itu. Karena kesehatan beliau. Kemudian Pak Sekretaris lagi di Jakarta juga mengurus untuk masalah retribusi puskesmas. Kemudian petinggi-petinggi lain juga banyak urusan karena yang namanya dinas kesehatan boleh dikatakan cukup lumayan. Apalagi sekarang masalah COVID juga masih belum berakhir. Jadi nan ditugaskan malamko boleh dikatakan dan bergerak di bidang pembiayaan. Pembiayaan bagi masyarakat miskin. Berarti itu sanak-sanak yang ada. Kalau masyarakat yang kaya-kaya kami tidak bisa mengcover. Itu dia BPJS BPJS. Itu Pak Iwan yang punya kerja ya. Tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama harus ada rekomendasi dari Pak Leo. Kalau tidak ada rekomendasi dari Pak Leo, kami tak bisa membiayai. No way. Kata orang Padangnya, no way, tak bisa. Karena aturan. Kalau seandainya kita melanggar aturan, kandang sumbin lo pai masuknya begoh. Itu tidak benar. Nah, masalah miskin, yang para lu kita sampaikan di Soro Minang pada malam hari ko, kami itu ada dua macam ya berdasarkan perwaku yang terbaru itu perwaku 57 tahun 2021 nomor 57 tahun 2021 di mana itu ada dua kategori. Yang pertama yang namanya PBI, bantuan iuran. Kemudian yang kedua lagi untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin di rumah sakit. Berarti ada dua ya. Jadi anggaran kami untuk tahun Niko itu kalau DPA yang kami usulkan itu 30 miliar untuk keseluruhan. Tetapi kedua program tadi. Tetapi karena kemampuan kini karena pemasukan Pemko boleh dikatakan sejak COVID berkurang, sehingga yang untuk tahun 2022 kami hanya bisa diberi anggaran untuk saat ini sampai bulan Agustus 8 bulan. Sehingga kemarin lah diapukan BPJS
Untuk ke depan gimana? 4 bulan ke depan gimana? Nanti Pak untuk biaya iuran para orang miskin gimana? Siapa nanti yang bayar? Ya. Nah, Sampai bulan apa tadi Pak? Agustus. Sebulan lah itu. Ya lah nunggak lah kalau itu. Pak Iwan lah resah gelisahnya. Iya. Pak Man itu biaya untuk September, Oktober, November, Desember baca ceritanya kok. Iya. Karena kan cuman 7 balik miliar yang cuman yang tersedia. Sementara yang kita usulkan dulu Patang itu sekitar 30 miliar saudaranya. Yang untuk pembiayaan kesehatan yang tadi yang misalnya ada yang perlu tiba-tiba dirawat di rumah sakit, ternyata memang itu miskin. Itu hanya tersedia 1,3. Aduh, 1,3 M. Nah, kini kul habis barang tuh. Dana itu tak boleh. Minta kembali lah. Minta ke Basnas. Jadi syarat dan ketentuan itu berlaku. Untuk warga miskin yang sudah betul-betul lah dirawat di rumah sakit dengan indikasi medis, itu bisa di cover oleh Bankesda dengan syarat itu warga Kota Batam. Buktinya apa? Punya KTP Batam, Jo KK Batam. Ya. Kalau ada itu berarti kita melanggar Perwaku nomor 57 tahun 2021 yang terbaru Batam. Nah, jadi harus memenuhi kriteria itu. Dan indikasi medis mungkin ya masuk gawat darurat atau ada rujukan dari FKTP. Ya. Kalau ada itu tak bisa aja dilayani. Satu lagi ada rekomendasi dari Pak Leo Dinas Sosial. Kalau ada dari rekomendasi Dinas Sosial kami tidak bisa meneruskan. Pokoknya kuncinya kini Dinas Sosial Pak Leo. Kalau tidak kata Pak Leo kami tidak bisa. Untuk pengurusan pemberkasan itu di Perwaku itu sudah dinyatakan maksimum 5 hari kerja setelah dia masuk hari, misalnya hari masuknya tanggal 7 balik ini kan, 7 balik ini Pak ya? 7 balik Juli misal masuk di rumah sakit, itu maksimum harus masuk pemberkasan tuh 5 hari setelah itu. Kalau seandainya lewat tidak bisa. Tunggu. Jelas nanti dia apa? Oke, 5 hari kerja ya, 5 hari kerja sejak dia masuk pertama di rumah sakit, terregister kalau dia di UGD ya UGD. Nah, dibuktikan oleh bukti registrasi di UGD. Yang jelas dia masuk rumah sakit itu tanggal berapa? Kalau tanggal 7 balik, berarti 5 hari setelah itu tanggal 23. 23. Kalau nyemasukan sore itu ke Dinas Kesehatan tanggal 2 angui. Karena kan nomor registrasi udah bisa gini online gini Pak. Betul. Sore menyure udah bisa dimanipulasi gini lah. Itu harus diusahakan. Mungkin Bapak San nanti ke pihak relawan. Kalau misalnya ada hal seperti itu, cobalah segera ke Dinas Kesehatan. Kalau ada memang kurang persyaratan, itu kan bisa diberitahu. Mana surat miskin dari kelurahan, mana surat rekomendasi dari Dinas Sosial. Dan sering terjadi di lapangan, suratnya kok lah apa Pak, melampaui batas. Dari sisi tanggal. Pak. Karena kalau seandainya dipaksakan, kami di Dinas Kesehatan nanti yang berurusan dengan APH. Masuk lah kok. APH itu apa? Aparat penegak hukum. Maafkan. Cile kan kebiasaan di masyarakat gitu kan, apalagi kini kan masyarakat boleh dikatakan maaf ya, yang mungkin latar belakang pendidikannya yang mungkin tidak sampai atau terbatas. Banyak kelengkapan dokumen pun ndak ada, KTP ndak ada, KK ndak ada, atau merantau ke Batam ndak ada punya dokumen apa-apa. Ternyata miskin. Nah itu yang nggak bisa sakit di rumah sakit. Itu mak desa Bapak. Bisa pun dicoba membana ke provinsi, karena yang agak fleksibel kan provinsi gini. Tapi kalau seandainya provinsi pun tidak bisa menanggung, terpaksa
ke LSM atau paguyuban, apa lagi, Buddha Suci atau ada segala segalanya yang Kawan-kawan relawan organisasi sosial relawan yang bisa membantu. Penggiat sosial. Nah, tapi kalau dipaksakan untuk Bangkesda itu tidak bisa. CLI yang untuk PBI penerima bantuan iuran tadi kan yang menunggak apa ya? Karenanya tiba-tiba diberhentikan PHK karena COVID kan banyak yang berhenti. Betul. Itu bisa mungkin mengurus bantuan biaya iuran ya PBI ke Dinas Kesehatan, tapi itu ada juga rekomendasi dari kelurahan sama Dinas Sosial memang menyatakan memang ala di PHK tiba-tiba miskin apa namanya? Iya. Memang tidak ada kerajole kan, sementara tunggakan BPJS jalan tuh kan Pak? Betul. Asian kembalian BPJS kalau seandainya tidak ada yang mengcover, tentu kalau seandainya dibiayai oleh Bangkesda, sementara dana gini habis Pak. Iya. Jalan satu-satunya kan mungkin diusulkan untuk nanti menerima bantuan iuran, biar nanti kalau seandainya mereka sakit Pak Iwan yang nanggung. Jadi kalau Pak Iwan yang nanggung kan kami untuk penggunaan anggaran itu terlepas. Iya. BPJS, bos BPJS yang bayar Pak. Kami dari Pemda, Pepko enggak mengcover lagi kan gitu kan. Dan untuk biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk pasien yang bersangkutan hanya 1 kali untuk 1 tahun. Jadi kalau pernah nyodape ya biaya dari Bangkesda untuk dirawat patangko di rumah sakit, untuk kontrol dan sebagainya ke depan, itu tak bisa. Tak bisa lah. Makanya kami langsung minta uruskan ke relawan, langsung uruskan sebagai anggota PBI, biar nanti ke depan untuk kontrol atau untuk berubah selanjutnya bisa Pak Iwan yang nanggung lagi. Oh. Iya. Karena ya sudah dibayarkan iuran oleh pemerintah daerah. Oke. Contoh yang tadi itu kan yang tiba-tiba menganggur, yang tiba-tiba ada kerajole, itu warga Batam, kakak Batam, bisa dibantu oleh pembiayaan penerimaan bantuan iuran ya PBI. Ada dengan catatan syarat berlaku dari lurah ya, dari Pak Leo. Nah, kalau tidak ada itu ya tidak bisa. Ya mungkin itu saja dulu mungkin yang perlu disampaikan. Mungkin karyawan minta tolong bana karyawan. Jadi kalau seandainya ada nanti warga kita mungkin dari warga Minang yang kalau memang ada butuh itu ya segera aja lah mungkin ya PBI, karena kini untuk tahun 2022 kita dapat kuota sampai 47.500 Tadi kata Pak Iwan sampai 3.000 ya. 43.000-an baru. Berarti masih ada kuota 5.000 lah ya. 4.000 lagi ya. Nah, itulah mungkin informasi yang terbaru yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau seandainya pengen informasi yang lebih detail, silahkan datang ke Dinas Kesehatan Kota Batam di Jalan Raja Haji Sekupang, di Muko Puskesmas Kupang. Iya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Man, sebentar nanti kita apakan dulu. Kita berikan kepada para narasumber dulu. Pak Leo, sehubungan dengan berbagai macam hal tadi, nama Pak Leo disebut-sebut kata kunci. Pak Riki mengecek Pak Leo juga tadi. Pak Man mengecek Pak Leo juga tadi. Artinya adalah kunci dari persoalan-persoalan yang seperti itu ada di dinas sosial itu sendiri. Komentar Pak Leo. Kalau dinas sosial nak ngeluarkan surat, dinas kesehatan nggak bisa. Nggak bisa bekerja. Iya betul. Oke. Silakan Pak Ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh narasumber. Iya langsung aja Pak Leo. Kemudian host ya Pak Sampai. Ya mantap. Budes. Ya. Narasumber banyak 6. Ya. Bayangkan aja lah kalau satu narasumber perlu menjelaskan 30 menit. Iya. Berarti sudah butuh 3 jam. Pakai aja kue, tenang lah. Makanya intinya aja lah. Ya intinya aja inti. Regulator ada Pak Riki nyampaikan tadi, Beko ada Pemerhati, Pak Irnal, ada Bu Widya pelaksanaan rumah sakit, ada Dinkes, masalah aturan, ada Pak Operator Pelaksana Kesehatan. Pak Irwan. Yang masalah yang beratnya di mana? Di dinas sosial. Di dinas sosial. Dinas sosial ya.
itu dari kawan-kawan dari aktivis juga tadi menyampaikan juga dinas sosial. Jadi awak intinya aja lah, lebih kurang 5 tahun awak di dinas sosial, mengurus orang miskin itu susah, sulit. Tapi lebih sulit mengurus orang bermental miskin. Kemudian kedua, kemiskinan itu adalah suatu keadaan, bukan karena suatu ujuk-ujuk, terpaksa, terdesak atau karena keinginan. Jadi kemiskinan itu karena suatu keadaan. Jadi gini, kami dinas sosial komit akan membantu orang miskin. Ya. Sepanjang persyaratan lengkap. Harus. Kalau seandainya ada orang miskin di lingkungan RT RW semua tidak terperhatikan sama kita, kita yang zalim. Tapi kalau cuma sekedar usulan-usulan, hampir setiap hari itu 30 orang di kantor dinas sosial. Hampir 1000, tanya Pak BPJS Kesehatan, sebulan tuh 1000. Data 1000 yang mau menjadi miskin. lain. Jadi beratnya itu kami yang tahu. Jadi kawan-kawan mungkin banyak pemerhati kita, banyak membantu, banyak orang sosial, lembaga sosial membantu. Ada Pak Basnas juga membantu. Kami kalau udah susah juga minta tolong ke Basnas. Kalau tidak ada anggaran lagi Basnas. Jadi keberadaan dinas sosial pertama, mungkin dari kita yang sampaikan tadi itu mungkin banyak hal regulasi ini nih. Tapi bagi kami ada di sini pertama pasal 34 Undang-Undang Dasar bahwa fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Itulah adanya dinas sosial di Kota Batam. Benar. Itu satu. Kemudian kami amanat dari Kemensos. Apa itu dinas sosial? Dinas sosial itu adalah mengurus 26 masalah sosial. 26 PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Termasuklah di dalamnya fakir miskin, termasuk di dalamnya disabilitas. Bayangkan, sebanyak itu tempat saya bertugas, saya merasakan komplitnya pekerjaan, beratnya, susahnya, dan perlu pengabdian, perlu jiwa sosial itu memang ada di dinas sosial. Ada di dinas sosial. Berat. Jadi saya nggak masalah. Apa yang disampaikan misalnya ada keluhan terhadap dinas sosial nggak masalah. Cuma kami dinas sosial ke depan, mudah-mudahan Pak Wali Kota Batam, pemerintah Kota Batam melalui Perwako 57/2021 dan kemarin acara di hotel apa Pak kita? Yang KSN apa? KSP. Bahwa Batam mempunyai perhatian lebih, mempunyai duit memberikan jam kesda kepada warganya yang bagi yang miskin yang tidak terdaftar, yang tidak menerima PBI, dan juga membantu warganya yang ada di rumah sakit yang tidak ada duit, dibantu juga oleh Pemko. Sampai orang KSP menyampaikan Batam kuat, ada perhatiannya terhadap warga. Jadi itu untuk pemerintah Kota Batam untuk saja. Jadi begitulah pemerintah Kota Batam melaksanakan. Kalau ada kekurangan administrasi, SKTM itu wajib sekarang hukumnya untuk kami memberi rekom ke dinas kesehatan. SKTM itu tidak main-main. Dimulai dari RT, dimulai dari RW. Benar nggak dia miskin? Jangan main usulan aja. Kemudian kalau lurah sudah menyatakan dia miskin, kemudian kami punya petugas di bawah, namanya pencacah. Pencacah inilah memastikan ada pomnya, dia isi betul nggak, mana foto rumahnya, mana ini, betul ada saksi. Jadi sekarang itu yang kita harus tegakkan. Jadi kalau memang amanat negara ini gampang sebenarnya. Beliau ini kalau semuanya ikut jaminan sosial, yang kerja di kantor ikut, di kantor dibayarkan kantor, yang punya duit mandiri, swasta misalnya dia bayar sendiri, yang miskin biar tanggung jawab negara. Tapi yang miskin tanggung jawab negara, pemerintah, kami membayarkan. Jadi di sistem nasional nih Kemensos kami sudah mempunyai data terpadu kesejahteraan sosial, namanya DTKS. Jadi semua masyarakat kami masukkanlah ke situ. Semua usulan dari masyarakat kami masukkan ke situ. Setelah masuk di situ baru oleh Kemensos, oleh pusat dipilah-pilah. Yang paling dasar dapat PKH, naik sedikit miskinnya dapat PPNT, naik sedikit lagi dapat PBI. Yang paling miskin itulah PKH. Dapat PBI. PBI itu apa? Itulah penerima bantuan iuran tadi ya. Dapat KIS, dapat KIP. Jadi ada yang salah mindset dari masyarakat. Kami mau daftar PKH, kami mau daftar BPNT, kami mau daftar ini. Salah. Yang ada daftarkanlah diri Anda termasuk yang benar-benar real miskin yang menjadi tanggung jawab negara. Percayalah kami akan urus. Seandainya kemudian ada masalah lagi ke Padupadan NIK, di Adminduk, di Disduk, di mana. Jadi warga ini sendiri harusnya dibantu atau dia aktif. Dia harus memastikan NIK dia itu jangan ganda, NIK-nya jangan salah. Dia harus pastikan supaya setelah kami usulkan masuk DTKS,
hak-hak dia nanti akan terpenuhi sendiri oleh negara. Akan dapatlah dia PKH kalau dia paling miskin. Jadi kalau PKH nih, kalau saya tambahin lagi, paling miskin paling dasar dengan mempunyai 6 kriteria. Dia kenapa menerima PKH? Dia miskin disabilitas lagi. Dia miskin dia ibu mengandung lagi. Dia miskin punya anak SD, SMP, SMA. Dia miskin dia disabilitas. Dia miskin dia lansia. Itulah kenapa dia paling bawah dapat PKH. Naik lagi dapat BPNT atau program sembako. Naik lagi dapat PBI yang seperti saya bilang. Jadi saya sampaikan di sini kepada warga dan kita sendiri yang memang mengetahui kalau ada warga kita miskin, bantulah. Biar kita bantu mereka supaya masuk DTKS. Kalau sudah masuk DTKS, apa yang dia harapkan ini, apa yang disampaikan Pak Riki Indra Kari, 95% ini, itu sangat sayang loh. Kalau 90% itu berlaku, banyak gunanya untuk warga kita. Tidak perlu lagi menunggu 14 hari, tidak perlu lagi keluar BPJS-nya. Di saat itu juga kalau tercapai yang apa Pak namanya Pak Riki? Corporate itu istilahnya sudah dianggap 100% kita dikasih double prestasi, masuk aja bahwa itu benar miskin, hari itu juga bisa langsung tidak perlu nunggu lagi BPJS-nya keluar apa semua. Jadi itu banyak gunanya. Mudah-mudahan apa yang sampai Pak Riki, 4 komponen ini mengejar di Dinkes, Dinsos ini semua tercapai apa yang disampaikan tadi 95%, gunanya untuk warga Batam juga, untuk pemerintah kota Batam. Mudah-mudahan bisa kita capai itu. Itulah keseluruhan yang bisa saya sampaikan di sini. Saya minta dukungan. Berat. Kami di Dinsos sudah membuat 3 sistem sekarang. Ini saya pakailah kesempatan ini. Silakan. Untuk menyampaikan. Mulai 2022 ini, pertama kami mengembangkan sistem kesejahteraan sosial Kota Batam. Ini untuk basis data. Supaya yang dikeluhkan kawan-kawan tadi, kenapa SKTM berubah-ubah, berbeda-beda model, tidak. Selagi dia SKTM dari lurah itu pasti kan diterima. Masa beda tulisannya tak ada masalah. Yang penting dia miskin oleh lurahnya, kami terima. Nah, ada format-format berbeda-beda. Pokok surat keterangan dia tidak mampu dari lurahnya kami terima. Nah, jadi sistem 1 supaya Batam mempunyai data kemiskinan yang valid, yang valid. Nah, itu sistem 1 yang lagi kami kembangkan. Saya tidak bicara sistem tentang komputerisasi ini, hanya sistem bagaimana bekerja. Ya. Kemudian sistem penanganan PMKS Kota Batam. Sistem penanganan PMKS Kota Batam. PMKS Kota Batam. PMKS ini ada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu ada 26 Pak Sapil. Tentang anak aja 7, tentang korban 5, tentang bencana 2, belum pemulung, belum WTS, belum ODGJ, belum dan lain-lain. Ada 26. Itu yang diurus dinas sosial. Jadi ini sistem kedua. Apa yang dilakukan di sistem kedua? Kami dinas sosial membuat tim reaksi cepat. Sekarang kami sudah rekrut 14 orang hanya bergerak untuk bergerak cepat terhadap semua laporan maupun rujukan ataupun hasil kami menjangkau sendiri, merazia sendiri. Udah ada orang yang 14 orang. Dan orang inilah setiap ada laporan tinggal saya masukkan ke grup, itu mereka langsung jemput. Tim reaksi cepat ya. Nah, udah itu sistem kedua. Jadi kalau data adalah hulunya sistem, awalnya sistem, di yang kedua ini tengahnya sistem. Jadi bagaimana dengan sistem kedua ini seluruh masalah sosial yang disampaikan kawan-kawan tadi kami bisa respon, kami bisa atasi. Kemudian setelah semuanya selesai, masuklah kita ke sistem 3. Sistem pembinaan PMKS Kota Batam. Apa gunanya sistem ketiga? Jangan supaya disampaikan orang lagi Dinsos habis tangkap buang, habis tangkap buang, habis tangkap buang. Inilah kami punya UPT di Nilam Suri, di sana tuh boleh sangat-sangat dibilang sayang, fasilitasnya besar ya Pak Riki ya. Itu dulu kosong aja, tidak berguna. Sekarang kami gunakan situ. Ada pemakanannya, ada pengasuhnya, ada tukang masaknya, ada pekerja sosial selaku dokter spesialis tentang kemiskinan. Itulah ada. Kami gaji juga 4 orang. Dan ada tempat tidurnya, ada semuanya. Psikolognya juga ada. Pengasuh agama juga ada. Jadi semua sudah kami siapkan di situ. Jadi apa yang kami tangkap atau ada masalah yang kami dapat, kami bisa taruh di sana dulu. Sambil mendapatkan solusi yang paling benar, minimal kita tidak lepaskan. Di situ di asesmen.
Jadi inilah hilirnya sistem. Jadi kalau jalan tiga sistem nih, kami tanggung jawab secara dinas sosial mungkin selesailah sudah. Tapi itu sempurna itu tetap susah. Cita-cita bisa tinggi, tapi pelaksanaan memang tantangan macam banyak. Jadi itu Pak Sapril, kami narasumber semua, kami minta dukungan semua. Apa yang disampaikan Dinkes, apa semua benar. Semua benar. Dan ini perlu keterpaduan kita semua mengatasinya untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Leo. Sedikit Pak, Pak Leo, kalau pencacah itu sudah datang ke warga, apa sih yang menyebabkan data itu kembali ke RT-nya bahwa orang ini tidak layak mendapatkan bantuan? Kadang yang datang itu, staf saya ini kadang-kadang gimana ya, mereka coba supaya bertanggung jawab. Mereka saya tekan, jangan sampai salah nanti memberikan. Jadi kadang minta foto rumah tak dibawa, nanti ngomel-ngomel disuruh balik. Artinya nggak lengkap lah. Ngomel-ngomel. Oh kenapa balik? Kadang-kadang langsung datang, belum ada rekomendasi lurah langsung datang ke dinsos. Coba yang kayak gitu kita sampaikan persyaratan, nanti sudah marah-marah, sudah ngomel. Kami sudah urus ini, sekarang sampai sini suruh balik lagi. Padahal itu sudah jelas di kelurahan ada. Di pencacah kami juga ada kelurahan. Tidak mungkin lepas itu tanpa ada penyampaian dari pencacah kami, petugas kami. Hanya Batam yang punya pencacah, tempat lain belum tahu ada. Pencacah ini gunanya meneliti ya. Tenaga sosial yang ada di tingkat kelurahan. Itu dikasih lagi insentif oleh Pemko Batam. Daerah lain belum tahu ada. Itulah pemerintah Kota Batam terhadap masalah sosial ini. Mungkin itu. Oke. Ibu Dokter Lydia sama praktisi kesehatan dari profesi perawat Pak Irnal. Subanta Bu, kalau melonjak dari tadi Bu, aduh sengenek nang kami sampein. Karena kalau langsung ke ibunya ke diprotes Pak Man dari ngada Pak doa kan. Mohon izin Subanta Ibu ya. Mohon izin Subanta, waktu 5 menit Pak Indra ya, tentang tanggapan yang disampaikan oleh Pak Man tadi ya. Oke. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Man ya. Saya Dede Wahyudi dari Yayasan Solidaritas Sosial Bersama, juga termasuk aktivis kemanusiaan. Saya menanggapi perihal 5 hari kerja untuk Bankesda Kota. Tapi kenyataan di lapangan Pak, itu di rumah sakit ngasih waktu hanya 3 kali 24 jam. Setelah itu pasien akan dimasukkan ke umum. Itu fakta ya? Fakta, real di lapangan seperti itu. Jadi bukan 5 hari? Nah, 3 3 kali 24 jam itu real. Lebih dari itu pasien umum bayar. Kita minta tanggapannya langsung. Itu the point. Langsung Pak, itu ada mic. Jadi fakta di lapangan ditemukan oleh teman-teman itu 3 kali cuma 24 jam ya di rumah sakit gitu. Itu aturan di rumah sakit. Memang rumah sakit harus memberikan kepastian dengan catatan ini akan dibayar oleh relawan atau udah ditanggung oleh pihak yang membawa pasien atau nanti diuruskan Bankesdanya. Nah, jadi beda apa aja Pak? Beda ketentuan. Beda ketentuan tadi ya. Yang jelas yang syarat di kitanya itu mungkin Bapak bisa searching di internet Perwako nomor 57 tahun 2021 bahwa untuk menyatakan hal tersebut bisa di-cover oleh Bankesda maksimum 5 hari kerja sejak dia masuk ke rumah sakit. Kalau yang di rumah sakit 3 hari kerja berarti kan aturan dari rumah sakitnya. Memang harus memastikan ini akan di-cover oleh Bankesda atau ada yang menanggung biaya di situ. Betul. Kalau rumah sakit ya tentu ya dia harus jelas Pak. Nanti siapa yang biaya ini? Tunggu ya. Gimana Mas? Tapi gini Pak.
setiap kami membawa pasien, mengevakuasi pasien, apalagi pasien kurang mampu, itu kita selalu minta dari RT RW untuk surat keterangan tidak mampunya. Dan kita mendaftarkan ke pihak pendaftaran rumah sakit itu selalu ini akan kita ajukan Bankesda Kota. Nah, rumah sakit menjawab 3 kali 24 jam Pak untuk pengurusan berkas. Kita kan tidak tahu nih berkas ini terkendalanya di mana seperti apa, karena selama ini yang kita hadapi di lapangan, apalagi mengenai SKTM ini kan sudah tidak berlaku lagi. Ya kan, tadi Bapak itu bilang naik pula dia. SKTM kan sudah tidak berlaku lagi. Makanya di kelurahan itu surat, kalau kita minta SKTM, kelurahan tuh bilang, Pak, SKTM tidak berlaku. Jadi ya sudah, saya bilang, ya sekarang formatnya sesuai kelurahan seperti apa, sesuai perwakilan seperti apa. Oke, ada surat keterangan dengan di bawah menunjukkan data-data dan di situ dinyatakan bahwa dia benar warga tidak mampu atau miskin sesuai dengan rujukan dari RT. Dan di situ biaya penjaminan untuk bantuan kesehatan daerah Kota Batam atas nama pasien ini di rumah sakit ini. Jadi setiap kami bawa pasien Pak itu selalu kami bilang gitu, ini kita akan mengajukan Bankesda Kota. Nah, 3 kali 24 jam itu yang kita dengar. Tidak ada 5 hari 24 jam ya. Tuh. Silakan Pak. Oke, silakan. 5 hari kerja itu pernah kita alami kemarin. Mungkin di bulan Juli ini juga pasien dari Kaguaji itu dia sudah melengkapi semua dari KPK, dari semuanya, dari RT, datanya sudah lengkap. Di hari kelima itu kita sudah sampaikan ke dia jangan sampai lewat dari hari. Tapi karena anaknya sibuk urus anaknya di rumah sakit, jadi di hari kelima harus disampaikan ke dinas kesehatan. Di dinas kesehatan itu luasa, tidak bisa diterima. Jadi Mama 5 hari ya? Mama 5 hari ya Pak? 5 hari. Oke. Jadi 5 hari itu tidak bisa dijamin karena udah lewat dari batas waktu, kan gitu. Jadi setelah itu kami inisiatif dari relawan untuk memindahkan ini ke Jamkesda Kepri. Bukan 1 kali 24 jam, 10 menit kami di ACC di Jamkesda Kepri. Itu hebatnya kalau Jamkesda Kepri, kan gitu. Tapi untuk Bankesda ini memang terbantu. Kami tahu di lapangan Bankesda, PBI semuanya itu terbantu. Apalagi dengan Bu Ning yang cepat, Dinas Kesehatan, kami tahu semua, dia cepat, tegas, tanggap. Tapi kalau memang tidak sesuai, dia bilang tidak masuk. Jadi kita tidak keluarga pasien juga, karena dia lalai juga. 5 hari saya bilang, baru pantas ditolak karena udah lewat. Kami sangka itu 3 hari Pak, baru tahu ini ada 5 hari kan gitu. Itu Pak. Oke. Jadi beliau baru tahu 5 hari, sementara selama ini tahunya 3 hari. Tahu 3 hari itu karena pihak kebijakan dari rumah sakit ya Bu ya. Mungkin rumah sakit untuk supaya lebih berhati-hati, untuk cepat di dalam pengurusan administrasi dan supaya dapat mengambil keputusan lebih cepat siapa yang bertanggung jawab terhadap pasien. Minta tolong ke Bu Mik, Bu. Begitu pelik persoalan ya, tapi kita melihat ini kasuistik. Artinya tidak general terhadap pelayanan kesehatan terhadap seluruh pasien masuk ke rumah sakit itu bermasalah, tidak seperti itu. Pasti itu hanya sifatnya adalah kasus-kasus tertentu. Sebenarnya Bu, standarisasi pelayanan dari saya berbicara rumah sakit secara umum lah ya, saya pikir undang-undangnya pasti sama semuanya. Tidak ada hal berlaku khusus untuk rumah sakit awal bros. Ini beda lagi, mungkin tidak seperti itu. Sebenarnya standar pelayanan terhadap proses pasien itu masuk, miskin, tunggakan dan segala macam. Kalau yang mandiri is okay lah, mungkin itu udah pasti ya. Nah untuk yang berkasus seperti itu seperti apa sebenarnya Bu? Terima kasih Pak Safril. Saya mau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di sini. Mungkin ini juga sebagai media untuk kita semua untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dari rumah sakit. Jadi rumah sakit itu sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang Pak, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 untuk pelayanannya di situ. Jadi di situ rumah sakit memang bertanggung jawab di situ melayani baik swasta maupun negeri ya Pak. Satu adalah pelayanan emergensi, yang kedua adalah pelayanan bencana, kemudian selain pelayanan yang normal ya Pak, juga adalah pelayanan fungsi sosial. Nah mungkin yang kita bahas di sini adalah fungsi sosial. Dan pada prinsipnya kami Rumah Sakit Awal Bros dalam hal ini khususnya tentu menjalankan sesuai dengan regulasi yang sudah dibuat para regulator. Nah, dalam hal ini tentu seperti yang kasus pada malam ini yang dibahas untuk kasus-kasus sosial, dan seringkali ya kami berkomunikasi dengan para relawan untuk kasus-kasus ini. Memang untuk pasien ini seringkali memang banyak sih Pak. Kalau kita lihat kasus-kasus yang disampaikan tadi, terutama yang tidak punya identitas pertama. Terutama tidak punya KTP Batam. Yang kedua, masyarakat miskin yang dibuat oleh relawan yang belum tentu siapa penanggung jawabnya. Kenapa kami menjalankan 3 kali 24 jam? Karena kami harus memutuskan. Biasanya kami bekerja sama dengan lembaga sosial lain Pak. Contoh kitabisa.com. Yang kedua, Rumah Zakat. Kemudian ada lagi Love and Kindness. Kemudian ada lagi Barisan Muda Tionghoa, Buddha Suci. Jadi kami kalau memang tidak misalnya ada ini, kami akan menghubungi lembaga-lembaga tersebut untuk bisa membantu. Sedikit banyaknya adalah obat-obatan. Karena kalau untuk jasa kamar mungkin nol ya Pak. Tapi kalau untuk obat-obatan itu sama-sama kita beli. Karena ini sama-sama mengeluarkan biaya. Nah yang kedua dalam hal ini menjawab pertanyaan tadi ada dari Pak Indra ya. Pelayanan emergensi itu sebenarnya sudah ada standarnya Pak. Jadi ada komunikasi antar rumah sakit untuk merujuk pasien. Intinya supaya pasien itu tidak telantar ketika rumah sakit yang dituju itu apakah ada ketersediaan tempat, ketersediaan dokter, fasilitas. Karena kalau ditakutkan, kalau datang ke rumah sakit ternyata tidak ada tempat, misalnya ya. Artinya pasien ini pasti akan terlantar mungkin di UGD, kemudian pelayanannya tidak maksimal, akhirnya keluarga juga akan pasti komplain. Nah dalam hal ini mungkin yang disampaikan Pak Indra, mungkin ini adalah, saya tidak tahu pasti, kemungkinan ini adalah pasien rujukan untuk di poliklinik. Tapi mungkin sudah di waktu itu kami tampung di UGD dulu. Karena mungkin sudah malam ya Pak ya, jadi kami tampung di UGD untuk besoknya dilayani. Karena memang prosedurnya itu untuk pasien poli, bukan untuk pasien dirawat inap. Kan kami di rumah sakit dalam hal ini pasti menjalankan regulasi-regulasi yang sudah dibuat, kerjasama baik dengan asuransi manapun. Yang ketiga mungkin yang sampaikan juga ya Pak Leo, mungkin kemudian juga Pak Man, pernah kami memang tidak ada penjamin pada ketika pasien datang kecelakaan perlu tindakan operasi sudah kita lakukan, ternyata keluarga tidak ada, baru datang pertama kali ke Batam, kita hubungi keluarga untuk datang ke sini tidak ada biaya, itu pasien di luar kota. Akhirnya setelah yang jadi masalah sebenarnya kalau 3 hari 4 hari tidak masalah sih Pak, tapi ini 30 hari di ICU, terus bagaimana kelanjutan? Pasien butuh bantu nafas. Dan ini semuanya tuh biaya. Semuanya itu biaya. Nah ini bagaimana? Akhirnya memang seringkali kita juga menghubungi dinas sosial, tapi karena tidak ada identitas bukan orang Batam itu tidak disetujui. Tidak. Akhirnya waktu itu kami gotong royong mengantarkan pasiennya keluar kota ke keluarga. Jadi begitulah mungkin dilema dari rumah sakit bahwa tidak hanya ini aja kami, tapi fungsi sosialnya justru tidak terlihat selama ini. Yang terakhir kami Awal Bros Batam juga memberikan 1.000 orang asuransi untuk peserta non formal, bekerja sama dengan
BPJS Tenaga Kerja. Jadi intinya seringkali pekerja informal itu ketika kecelakaan itu tidak ada yang sementara mereka adalah tulang punggung. Akhirnya kami bekerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja. Dalam hal ini pekerja informal seperti tukang parkir, taksi, kemudian juga asisten rumah tangga. Jadi kami kemarin bulan lalu kami membiayai 1.000 orang untuk pekerja informal itu untuk terdaftar di BPJS Tenaga Kerja. Itu ditanggung oleh awal proses. Iya. Dan ini itu yang kedua kalinya, Pak. Jadi dalam hal ini kami berharap juga para kepala keluarganya juga bisa terayomi dengan asuransi dan bisa juga mendapat akses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Karena selama ini mungkin pekerja-pekerja informal itu juga belum tersasar untuk jadi peserta jaminan kesehatan. Jadi kesimpulan sebenarnya ada sisi sosialnya dari rumah sakit itu sendiri. Cuma mungkin orang melihatnya dari sisi lain saja. Seakan-akan tetap betul lah, nggak ada rasa macam-macam lah katanya gitu. Intinya dari pihak rumah sakit untuk menetapkan 3 kali 24 jam itu untuk memastikan jika memang tidak ada kepastian, pihak rumah sakit berusaha mencari pihak-pihak lain yang untuk membantu, kan gitu ya Pak ya? Oke. Terus awal proses secara kelembagaan juga memberikan bantuan untuk 1.000 peserta jam sostek yang sifatnya pekerjaan informal. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Win. Oh ya Pak, satu lagi tadi yang disampaikan Ibu Desmanis ya. Itu terima kasih masukan dari para netizen tadi yang di fanpage Facebook ya. Dan itu menjadi masukan bagi kami untuk meningkatkan pelayanan. Sebenarnya Ibu juga bisa menyampaikan di rumah sakit itu kan sebenarnya bisa diakses untuk menyampaikan keluhan melalui itu Pak, ada barcode yang bisa diisi di situ langsung sehingga bisa kami langsung telusur dan langsung menindaklanjuti ya. Dan ini memang menjadi PR kami untuk meningkatkan pelayanan terutama teman-teman frontliner dan perawat dan tidak hanya perawat Pak, juga ada keuangan, ada farmasi, semuanya dari situ. Terima kasih Ibu Pak Irna Lokantu. Iya. Enak ya. Sudah bawa semua di bawah Pak Irna. Ya. Oke, Pak Irna. Perawat adalah yang terdepan kalau berbicara pelayanan rumah sakit. Kadang-kadang waras pokok atau orang mencet. Kalau pasiennya miskin, umpamanya, kok perawatnya agak ketus-ketus saja. Kalau pasien BPJS kelas 3, kok agak apa deh, itu istilahnya. Itu wah berdoa itu hoax gitu ya. Tapi paling tidak sebagai ketua apa tadi Pak? Komite etik perawat profesi perawat provinsi TNT. Jadi standarisasi pelayanan seorang perawat terhadap pasien itu seperti apa sebenarnya? Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja ya. Narasumber tadi Pak Leo juga semangat sekali menjelaskannya. Jadi ada hal saya juga tadi diskusi di luar sebelum hal ini, sebelum disampaikan oleh host. Saya sampaikan bahwa antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, pemberi pelayanan itu bisa perawat, bisa dokter, bisa bidan, bisa apoteker. Di rumah sakit ada bagian administrasi. Artinya banyak komponen ya? Ya. Dengan penerima pelayanan ada kesenjangan. Ini yang sering terjadi sebenarnya. Ada kesenjangan. Kesenjangan itu pertama dari pengetahuan. Kesenjangan kedua dari pemahaman. Kesenjangan ketiga dari ketidakmautawan. Jadi ini jadi persoalannya. Kenapa dari pengetahuan begitu antara pemberi pelayanan tentu tadi contoh Pak Indra mengatakan antara kaitannya emergensi. Mungkin sebagai orang awam melihat bahwa ini emergensi.
Tapi dalam penyataan tenaga medis tidak. Ingat lagu Iwan Fals dulu. Suster cantik datang lalu menanyakan, dia menanyakan data si korban. Itu suara saya emang fals sih, tapi ingat kita lagu Iwan Fals gitu. Yang satu tukang bajai, yang satu orang pakai mobil mewah katanya. Ya tukang bajai luka bakar, yang pakai mobil mewah serangan jantung. Orang awam melihatnya yang luka bakar ini teriak-teriak dia. Oh itu namanya luka bakar, siapa yang nggak teriak-teriak? Ya kan kesakitan, yang sakit yang serangan jantung dia nggak bisa nggak bisa teriak karena sakitnya minta ampun. Kalau Bapak ingin mencoba sakit jantung lah, jangan gitu. Nah, misalnya begini, artinya itu yang harus kita pahami. Jadi itu bahasa dari tahun 80-an Iwan Fals sudah mengkritisi itu. Saya juga protes, saya masih mahasiswa pada saat itu. Nggak betul juga kan begitu Iwan Fals itu kan begitu. Nah, jadi ini pemahaman ini harus kita pahami sebenarnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita juga ada hazard di antara petugas kesehatan. Yang ingin santai juga ada, yang yang abai juga mungkin ada. Tapi persentasenya sangat kecil. Disinilah peran MKEK. Kalau di kedokteran ada MKDKI ya, di kedokteran dan dokter. Kalau kami di keperawatan MKEK, Majelis Kehormatan. Kita bicara tentang kehormatan, etik, keperawatan. Ada 2 poinnya, kehormatan dan etika. Karena itu menyangkut juga masalah keprofesian. Inilah jadi akhirnya pemahaman-pemahaman seperti ini yang mungkin kita harus dudukan bersama. Mohon maaf, saya juga pernah terlibat di buletin mahasiswa dulu. Di pers ini juga banyak tukang kipas. Tukang Jadi begitu pasien mengadu, ya dengan pers ini, diangkatlah kasus yang seperti ini. Karena ada dulu bahasa kalau mau jadi orang pers dulu ya. Saya remaja tahun 80-an. ABG yang sekarang ini. Allah berangsur gaek kalau gitu kan. Jadi kalau mau jadi wartawan yang bagus kata dia kan, wartawan itu prinsipnya yang diberitakan tuh bukan anjing menggigit orang, tapi orang menggigit anjing tuh yang harus diberitakan. Itu sebenarnya kan bukan artinya kasar ya, tapi bahasa wartawan itu seperti itu. Kalau Anda ingin menjadi wartawan yang bagus, yang diberitakan itu bukan anjing menggigit, itu biasa anjing menggigit orang. Ya, tapi kalau menggigit anjing itu, itu yang jadi viral. Itu bahasa itu kan bahasa pers kan begitu. Selalu bahasa pers itu kan bombastis. Nah, jadi sedangkan kita tidak bisa menjawabnya. Nah, inilah kondisi-kondisi seperti ini. Kita juga tadi kita kembali pertanyaan ke Pak Safrul. Kita juga punya standar, standar pelayanan, punya standar pendidikan semua. Apalagi saat sekarang semua sudah diatur. Rumah sakit juga ada aturannya. Kebetulan saya baru mengikuti workshop di Makassar kemarin mengenai masalah kehormatan etik keperawatan. Kita tampung itu hal-hal seperti itu. Kalau memang ada yang salah kita lakukan sampai sidang. Waktu saya masih aktif di Dinas Kesehatan, kebetulan salah satu bidang tugasnya menangani ini. Kita pernah menangani dulu kasus salah dokter yang dituntut oleh pasien karena dianggap ada kelalaian. Sampai dilakukan sidang etik di sini oleh MKDKI dari Jakarta. Jadi hal seperti ini memang kita harus bisa menyatukan. Disinilah peran semua pihak. Saya minta khususnya teman-teman di relawan juga bisa punya pemahaman yang sama, bisa memberikan pemahaman itu kepada klien. Kalau kita sebut bisa klien, bisa pasien. Ya, kalau kami di keperawatan menyebutnya klien, seperti advokat kayaknya. Udah macam keren aja kayak advokatnya. Jadi kalau di dokter kalau di rumah sakit masih sebut pasien, dokter Wilson. Iya. Kalau sekarang kan kayak naik pesawat udah bukan lagi penumpang disebutnya sekarang kan. Nah, itu berubah, kami juga di keperawatan berubah melihat hal seperti itu. Jadi kita satukan pandangan seperti ini sehingga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Yang kedua juga di aturan itu ada setiap petugas profesi punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab, dan juga punya kewajiban. Petugas, ya, tenaga pemberi pelayanan punya kewajiban dan punya punya tugas, punya tanggung jawab dan punya kewajiban. Begitu juga klien atau pasien punya tugas, dia punya tanggung jawab, punya juga kewajiban. Kewajiban pasien harus memberikan imbalan atau mungkin memberikan sesuatu setelah menerima pelayanan. Nah, poin ini sebenarnya Pak Leo tadi yang sering terjadi. Saya ada, mohon maaf mungkin
Saya pernah tinggal di Jawa Barat. Ini ada bahasa orang Jawa Barat, ke arah orang Jawa Barat, bukannya ini ya, bercandanya begitu ya. Ada nama Sadikin. Sadikin itu lebih banyak kepada nama orang Jawa Barat biasanya. Tapi kalau nama-nama yang pakai Safril biasanya itu orang Sumatera Barat kan gitu. Nah, jadi kami bisa istilahkan kenapa nama Sadikin itu. Ada bahasa tadi yang kita sebut, sakit dikit langsung miskin. Ini yang sering terjadi. Apa nggak penting Pak Niasman, Pak Leo dan Pak Irwan? Iya, Pak Irwan. Ya, karena Jamilah. jatuh miskin lagi. Jatuh miskin lagi. Jamilah katanya. Jadi karena memang artinya tadi yang penjelasan Pak Leo saya coba sambung tadi, bahwa miskin itu keadaan gitu loh. Tapi yang sering terjadi sekarang dia pengen miskin. Asal dapat berbekerai. Nah ini persoalannya. Jadi mental, memang perbaikan mental bersama kita ini kan. Saya pernah dinas di rumah sakit yang cukup besar di kota Batam ini sampai 5 tahun. Bu Wit mungkin juga merasakan itu. Saya di rumah sakit itu bertugas pernah 1 bulan itu, rumah sakit itu orang tidak membayar hampir 700 juta. Ya baik yang berupa mungkin orang miskin, baik yang berupa mungkin faktor-faktor yang lain. Ada yang lari ya Bu Wit, makanya kadang-kadang di rumah sakit itu pakai satpam gitu. Saya pernah mengalami udah diobati sampai lebih 400 juta, tiba-tiba dia kabur tengah malam. Padahal kalau mungkin ada kesulitan lain kan ada hal seperti itu. Jadi artinya kita coba mendidik juga diri petugas kesehatan, pemberi pelayanan, juga mendidik masyarakat. Ini sama-sama ya, kita harus bisa mendidik ini. Dua sisi inilah kita sama-sama. Disinilah peran juga kita akui, makanya kita peran punya LSM, relawan, kemudian juga paguyuban. Saya kebetulan juga aktif di beberapa paguyuban. Saya katakan bahwa peranan paguyuban itu bukan mengatasi masalah, tapi hanya membantu masalah. Yang mengatasi masalah tanpa masalah itu pegadaian. Ya kan? Yang kalau paguyuban itu membantu masalah, sering yang terjadi. Membantu penyelesaian masalah, membantu. Jadi artinya kalau misalnya kalau kasus orang sakit harus membayar kira-kira 100 juta, nggak mungkin paguyuban mengumpulin uang 100 juta. Gitu. Itulah dicari teman-teman relawan kita apresiasi dengan berbagai sumber-sumber yang lain. Nah ini karena kebiasaan seperti ini membuat mungkin ini, karena memang saya melihat kalau dari sisi sosiologi, masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia ini kan masyarakat timur yang azas kekeluargaan. Seketek-seketek keluarga kan gitu. Ingin jadi pejabat keluarga, di keluarga gue dulu nih kan dijadiin. Misalnya kan. Kok urusan awak kok kan. Kok kemenakan kandung ya wak. Belanci-lancian rumahnya gitu kan. Itu pula kan. Itu yang harus artinya kita kembalikan sebenarnya, bahasa-bahasa seperti ini. Jadi kita memang secara pribadi maupun sebagai ketua Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Profesi Kepri, dan saya sebagai petugas atau sebagai tenaga medis, tenaga keperawatan, tidak lama sih saya, hanya baru 34 tahun saya bertugas sebagai ini, cukup mengalami pasang surut seperti ini. Kita ketemu dari berbagai permasalahan. Saya dengan Pak Riki juga sering berdiskusi, mungkin banyak akhirnya kita bisa telurkan acara kita pada malam hari ini. Bisa hadir nih tokoh-tokoh yang hebat ini di sebelah kanan saya ini. Ini susah dengan Bu Wit aja, saya bujuk-bujuk dulu Bu Wit ya. Bu Widya kan. Apalagi tengah malam, besok mau akreditasi gitu. Final besok akreditasi gitu. Ya Pak Iwan, jadi artinya mungkin seperti itu. Poin kesimpulannya memang kita harus mendidik semua untuk mengatasi permasalahan tadi yang disampaikan, yang poin-poinnya. Saya tentu tidak pada bicara kepada fokus case-case itu sebenarnya, tapi artinya upaya peningkatan pelayanan kesehatan itu sudah dilakukan di berbagai pihak, di berbagai stakeholder. Ya, kami sebagai tenaga profesi, saya di organisasi profesi, yang di eksekutifnya juga kan saya sudah sampaikan, makanya malam ini saya sampaikan, saya hadir di Suara Minang TV ini. Kemudian juga pemerintah dari berbagai pihak, ya, dinas kesehatan, BPJS dan dinas sosial, kalau perlu nanti kita bisa hadirkan dinas tenaga kerja. Kemudian dari pemberi pelayanan rumah sakit, rumah sakit ini sudah upaya. Makanya saya bilang, kita tadi kalau saya juga kita apresiasi
awal Bros punya community development-nya itu dengan memberikan ini kan CD-nya itu 1.000 orang itu. Nah, mungkin bisa menggugah yang lain nanti rumah sakit yang lain. Nah, iya, itu kan kerja sosial yang ini. Makanya Pak Leo juga kan kerja sosial yang nggak dihitung. Yang jadi buat kita sering udah kerja sosial masih disialin juga lagi sama orangnya Pak Leo ya. Nah ini mungkin tapi itulah petugas kita sebagai pemberi pelayanan memang harus seperti itu. Dan kembali lagi kami juga sebagai tenaga kesehatan itu sudah pasti disumpah. Nah, dan peran saya tentu tidak menutup kemungkinan bahwa ada sejawat-sejawat saya juga yang bekerja tidak optimal, yang bekerja juga tidak mengikuti aturan-aturan seperti itu. Itu kita bisa lakukan tindakan-tindakan, baik mungkin tindakan itu bisa nanti tindakan etik atau kalau perlu sampai disekolahkan lagi, karena ada hal seperti itu yang kita harus lakukan untuk mengatasi persoalan ini. Saya rasa mungkin gitu Pak Safril. Ya mohon maaf, saya bombastis ini untuk biar jangan, saya lihat di pojok sahabat saya juga udah mulai ngantuk tadi makanya kan. Jadi rupanya relawan saya gebrak kayak begini bangun semua matanya kan. Oke, saya rasa mungkin begitu, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Alhamdulillah, dosa Saudara TV sudah utama gini, Pak Hos, sebenarnya mungkin akan ada sesi berikutnya Pak Hos, karena kalau dituntaskan keluh kesah dari penggiat sosial itu tak akan cukup waktu. Mengingat juga narasumber kita besok ada yang mau bekerja, Bu Dokter mungkin juga ini, jadi intinya adalah ini adalah baru permulaan. Kalau berbicara persoalan itu tidak pernah selesai persoalan. Iya. Seideal apapun sebuah kebijakan, tetap pasti ada kasus-kasus tertentu. Iya. Tapi terakhir sebelum kita tutup Ibu Des, itu Pak Leo Agus ini seperti closing statement sebagai pelaksana harian dinas sosial sebelum karena memang judul itu saat kita adalah YKN, kita juga Pak Irwan sebagai closing statement sebelum diskusi. Pun ketemu insya Allah kalau Pak Irwan bersedia itu akan lakukan diskusi publik berikutnya. Mbak yakin para relawan bahwa banyak persoalan di lapangan yang mereka temukan butuh tempat. Silakan Pak Leo. Pak Hos, ini masih dikasih kesempatan ya? Sudah habis ya? Sudah melewati sekali pertanyaan ya? Halo. Oke, Leo. Sabar. Makasih Pak Sapril, awak karena menganggap itu momen yang sangat bagus, ya. Dan Suara Minang TV bisa mendudukkan kami semua bersama. Ada hal satu yang kami pikirkan yang harus kita tuju bersama. Jadi segala sesuatu itu harus ada indikator, harus ada output yang harus kita capai. Saya meminta dengan adanya sekarang narasumber nih, ayo sama-sama kita menuju UHC itu, Universal Health Coverage. Dan kita yang duduk di sini, Suara Minang TV yang mengundang. Mudah-mudahan dengan momentum ini bisa mencapai yang cuma 4% lagi mau kita kejar. Pak Iwan stres, saya stres. Kenapa? Kalau ini tak tercapai, kita juga yang susah bantu kawan-kawan adik-adik itu nanti datang ke kita. Tapi seandainya ini tercapai, banyak dampaknya kepada dinas sosial, pada Pak Iwan, pada Dinkes, kepada rumah sakit, kepada asosiasi, sama pemerhati, semuanya. Jadi inilah tekad kita bersama. Mungkin yang dari pemerintahan merumuskan dengan baik, Bapak mendukung kami, mensupport kami, rumah sakit menerapkan dan lain-lain. Jadi UHC ini Pak, wajib hukumnya. Kita bersaing dengan semua daerah. Kenapa kita nggak bisa? Kita harus bisa. Itu gunanya untuk pemerintah Kota Batam, untuk warga Batam semuanya, untuk kita semua. Mungkin itu Pak, saya menutup. Ayo kita capai itu sama-sama. Dan kalau bisa dalam waktu secepat-cepatnya. Assalamualaikum. Perkenalkan saya dari Sumat. Mengenai dinas sosial Pak Bang ya.
Tadi Bapak bilang kan mengenai fasilitas dan pelayanannya mantap kali di dinas sosial Jelsuri gitu ya. Tapi teman-teman saya di jalanan mengalami yang tidak menyenangkan Pak. Tolong nih Pak, ini Kalau bisa jangan. Saya bukan tahu Pak Ferry, saya tahu Pak Ferry ya, udah berkali-kali. Maksud saya kan ini penutup. Kalau dari saat tadi enak, bisa saya tanggapin. Sekarang orang mau closing sana. jadi Pak Pak, Ferry. Ya, terus. Jadi Bapak bilang kan fasilitasnya oke punya gitu kan. Tapi teman-teman saya di jalanan mengalami ada pukulan gitu Pak. Dan pernah kata olah saya anak umur 14 tahun digari Pak. Nah itu udah saya tanyakan juga sama Pak Almasi kemarin. Cuman katanya si anak tadi umur 14 tahun mau kabur begitu loh ya. Jadi apakah layak atau pantas gitu umur 14 tahun digari? Oke itu case yang kemarin gitu ya. Jadi satu lagi ini ada satu ODGJ, dia mengalami kanker ovarium. Kemarin saya pikir dia hamil 9 bulan. Jadi kita cek, ternyata kanker ya kan. Jadi ini Pak, langkah-langkah yang cepat kita untuk mengobatinya gimana nih Pak? Apakah dari dinas kesehatan atau dinas sosial? Oke, itu aja deh Pak. Thank you Pak. Boleh cek Pak Ferry. Siapa? Saya bukan tahu Pak Ferry ya. Saya tahu waktu kami tatap muka dari mulai kasus yang kami habis orang lain, kemudian kita rawat, kemudian balik lagi, kemudian lagi pakai dikeluarkan lagi, dan kami sudah memasukkan biaya semua sudah. Kemudian kemarin ada juga 3 hari kemarin kita mengamankan ODGJ juga ini sudah laksanakan semua. Kemudian kalau Pak Ferry mau tahu, saya membuat tim DLC baru tahun ini. Kemarin hanya berlaku secara penjangkauan secara 5 kali sebulan. Kalau sekarang sudah ada tim berlaku sudah. Dan orang yang sudah ada. Jadi kalau Pak Ferry mau tahu kepala anak buah saya bocor yang kita makan, Bapak mau tahu anak ini semua yang mungkin jurus laki lebih hebat, dirinya lebih hebat daripada kita, kita nggak tahu. Dan maaf, setiap kami mau turun informasi sudah sampai duluan. Jadi yang dicari yang dilihat kekurangan kami. Karena orang yang kami hadapi nggak ada yang membantu. Betul. Itu Pak Ferry, tolong saling membantu. Anak buah saya yang mengejar anggota yang lari-lari, manjat loteng, obek kepala bocor, ini. Dan juga ada tadi malam yang tahu terkilir. Siapa yang membantu? Anggota kami. Itulah makanya saya harus ada BPJS Kesehatan, harus ada BPJS Kesehatan, jadi aman. Jadi sekarang anggota saya kalau terjadi apa-apa aman, karena saya ikut kambing. Itu Pak Ferry. Jadi mungkin mereka bisa luka karena mereka lari, bukan karena kami tangkap. Ya, karena kami lari, berarti dia mempunyai aktif bahaya, mempunyai ancaman. Kalau Bapak mau tahu ODGJ, kalau yang istilahnya aktif itu 4 orang 10 orang tak bisa. Kalau ODGJ itu mempunyai kekuatan lebih maksimal. Jadi itu Pak Ferry, kalau momen ini dipakai mungkin cari momen yang lain. Oke. Kalau ini kan tadi tentang pelayanan kesehatan. Oke. Kalau kedua, saya nggak paham kanker ovarium begini. Yang jelas kalau dia miskin, dia telantar itu tanggung jawab negara. Dan itu warga Batam ya? Ya, maksudnya kalau memang dia warga Batam, persyaratan lengkap, insya Allah bisa dibantu. Oke. Dan mohon maaf, harus KTP Batam. Kalau kamu warga Batam gimana Pak? Itu tidak bisa. Apa ini Pak dulu kan? Ikutnya dulu. Ya udah lewat ya. Nggak apa-apa. Kita cari. Persoalan tidak akan pernah selesai. Izin saya meluruskan satu hal yang itu berdampak kepada apa yang sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Kita minta kepada beberapa narasumber sebelum kita tutup closing statement kepada pimpinan BPJS, nanti terakhir baru Pak Riki dan oke. Sabar Pak Irwan. Masih bisa nggak Mas Padang? Masya Allah. Silakan Pak Riki. Izin Pak Irwan, ini saya mau meluruskan.
terkait dengan SKTM dan JAPIS. Ya. Itu seharusnya pemerintah tegas. Ya. 2017 tidak boleh lagi ada pola dua anggaran. Ya. Jadi SKTM dan JAPIS itu seharusnya Ya. semua dimigrasikan ke BPJS. Ya. Kita tahu Jamdesmas sekarang yang dulu dari APBN, Ya. dimigrasikan jadi PUS. Ya. Nah, harusnya SKTM. Begitu kita terpantau sebagai SKTM, itu datanya harus masuk ke migrasi BPJS PBI. Ya. Sehingga itulah ketercapaian di bersama pemerintah. Ya. Jadi begini, kalau SKTM masih diberlakukan, katakan satu orang yang dia miskin operasi jantung minimal 600 juta ya Bang. Iya. Karena 600 juta itu bisa mengcover PBI untuk 2.000 orang. Iya. Ini ada dua aspek penggunaan pelanggaran administrasi, tanda kutip, penggunaan anggaran dari dua sumber untuk satu subjek. Iya. Boleh kalau begitu. Iya. Yang kedua ada ketidaktepat sasaran yang bertiga. Iya. Jadi kalau tercapai 95%, kalau itu pemerintah terstruktur dan tersentralisasi, maka MOU Wali Kota dengan BPJS Kesehatan itu akan diperbarui bahwa seluruh berkat jabatan ditanggung oleh BPJS. Kenapa? Ketika saya menunggak, saya tinggal lapor ke Dinas Kesehatan. Diaktifkan kartu BPJS tanggungan pemerintah. Itu kan harapan. Iya. Sopirnya itu belum kita dorong. Ada Wali Kota segera merumuskan revisi yang MOU-nya untuk menuju ke sana. Oke. Ini sudah datang. Iya. 92% menuju 95% itu ada beberapa Sedikit lagi kan. Nah, seharusnya diskusi kita tentang SKTM BPJS, SKTM dan JAPIS itu termasuk di provinsi, itu tahun depan kita nggak bicara. Betul. Kalau nanti putus dari keputusan pemerintah pusat, tidak boleh lagi menggunakan SKTM JAPIS ya. Nah, kita nanti belum mulai gitu. Demikian. Oke. Terima kasih Pak Riki. Pak Irwan, terakhir mungkin sekaligus menjawab apa yang disampaikan juga oleh Pak Riki ya. Closing, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat? Semangat dalam program jaminan kesehatan itu kan dengan proyek semua. Ya. Jadi memang kita perlu bersama-sama ya dalam melaksanakan program jaminan kesehatan. Ya. Tidak bisa ya hanya dari kesehatan, dinas sosial, kesehatan, segala pihak sebenarnya kita bersama-sama. Harus terlibat. Harus terlibat dalam. Ya. Kita mulai misalnya kita bersihlah ya. Kita misalnya bersama-sama terdaftar semua dalam program kesehatan. Kita mulai dari entitas sampai bersama. Ya. Ini pasti dari kecil kita bisa baru dari itu daerah yang datang. Ya. Jadi ini juga mohon dukungan sama-sama ya. Siap. Dan itu ya perbaikan kita mengingatnya semua ke arah perbaikan. Ya. Nah hari ini kita akan lebih baik pada hari yang lalu. Ya. Atau masalah apa yang terjadi. Ya. Itu selalu kita harapkan bersama-sama dalam program ini. Oke. Terus juga saya ingin bawa ya pada seluruh peserta yang internasional untuk memanfaatkan aplikasi mobile JKN. Ya. Karena kalau kita memegang kartu ya, tapi kita tidak tahu apakah kartu kita itu aktif atau tidak. Ya. Jadi kita dengan bawa aplikasi mobile JKN kita sudah tahu peserta kita aktif atau tidak. Jadi kami juga himbau bagi seluruh peserta internasional untuk memanfaatkan aplikasi mobile JKN. Oke, dari sana Suara Minang TV sadonyo tidak bisa kita mengcover semua permintaan, pertanyaan, dan ambo yakin dan percaya bahwasanya persoalan masalah kesehatan bukan persoalan yang sederhana, sangat pelik dan tidak bisa dibicarakan hanya dalam waktu 1 dan 2 jam. Tapi paling tidak seperti apa yang kita sampaikan Bu Des,
visi kita di SMKV adalah orang duduk mengopi tapi ada ilmu yang dibawanya pulang. Iya. Jadi artinya apa? Indak sekedar kita duduk ngopi, lapeh, awi, makan tuh pulang, nggak seperti itu. Maka kita SMKP selalu memberikan sesuatu yang menarik. Jadi ada yang dibawa oleh pengunjung dan penikmat SMKV sambil mengopi, ada ilmu, telingo mendengar hal-hal yang baik dan yang positif seperti yang kita lakukan malam itu. Dan juga Pak, yang paling penting urusan aktivitas yang menonton, memang banyak ya aktivitas sosial, kegiatan sosial banyak gitu kan. Tetapi kembali ke diri kita sendiri, seperti yang disampaikan oleh Pak Leo dari dinas sosial, mental miskin. Kembali ke diri kita. Nah, kenapa RT RW juga tidak mau mengeluarkan sembarang bekerja? Kita merasa tidak pantas untuk bikin. Begitu. Jadi kembali ke diri kita. Kalau kita merasa masih mampu, jangan mengharapkan. Betul. Ada yang lebih banyak, yang lebih betul. Yang berhak untuk menerima itu. Oke. Dun sana Suara Minang TV sadonyo. Alah, hampir 3 jam gak ya Pak Bimret? Lama karui kan yang Pak Bimret gitu. Terima kasih banyak Pak Leo, Pak Irman, Pak Irwan, Pak Man, Bu Wit, terima kasih banyak Pak Irnal, Pak Riki, terutama kedua orang tokoh kita berhasil menghadirkan orang yang kompetensi di bidangnya. Amo yakin dan percaya tidak ada yang sempurna dari pembicaraan kita. Amo yakin masih banyak kawan-kawan para relawan yang di bawah yang ada di banaknya yang akan disampaikan. Tapi memang insya Allah nanti suatu waktu kita akan lakukan hal-hal dialog berikutnya sehubungan dengan persoalan kesehatan. Bu Wit, terima kasih banyak Bu Wit. Kalau apa-apa lah besok mungkin lalu jam soalen. Mungkin Bu Wit